Kenzo datang khusus untuk memberi selamat ulang tahun kepada Tuan Besar Joko. Ada apa ini? Sejak kapan keluarga Hartono berhubungan dengan Bandung? Bandung, Kenzo menghormat kepada Tuan Besar Joko. Kedatangan seorang biksu untuk merayakan ulang tahun saya adalah kehormatan bagi saya. Biksu Kenzo, silakan duduk di tempat kehormatan. Saya Kenzo, datang kali ini pertama untuk memberi selamat ulang tahun kepada Tuan Besar Joko, dan kedua untuk memenuhi janji pernikahan dengan Nona Jessie. Benarkah Nona Jessie punya janji pernikahan dengan biksu ini? Apakah biksu boleh menikah? Siapa bilang tidak boleh? Biksu boleh saja. Tapi janji pernikahan itu tidak terlihat nyata. Zaman apa sekarang ini? Mana ada lagi yang namanya janji pernikahan? Dasar biksu busuk, kau datang kemari untuk menipu ya. Singkirkan dia dari sini. Usir dia keluar. Tunggu, bawa kemari surat perjanjian pernikahan itu, biar saya lihat. Lepaskan. Kakek Joko. Saya berencana menjodohkan Jessie dengan pewaris keluarga Yuda. Itu yang paling menguntungkan bagi kita. Tapi Tuan pasti teringat perjanjian pernikahan 18 tahun yang lalu, kan? selama bertahun-tahun tidak ada kabar. Mungkinkah mereka benar-benar tidak punya keturunan lagi? Bagaimana jika nanti ada masalah? Tuan, jangan khawatir. Saya rasa kita tidak perlu cemas. Bahkan jika nanti keluarga yang benar-benar datang, kita tinggal cari cara untuk membatalkan perjanjian pernikahan itu saja. Lagi pula sudah hampir 20 tahun berlalu. Perjanjian pernikahan seperti itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Dari mana surat pernikahan ini berasal? Menanggapi, Tuan Joko, ini sudah ada sejak saya berusia 3 tahun, ketika saya naik gunung. Lalu, apakah kamu tahu di mana keluargamu sekarang? Hanya guru dan beberapa saudari seperguruan yang menemani saya tumbuh besar. Dengar semuanya. Dia bahkan tidak tahu di mana keluarganya. Seorang yatim piatu, Tuan Besar Joko, kita tidak bisa mempercayai penipu seperti ini. Apa bedanya dia dengan anjing jalanan yang mengemis di jalanan? Apa bedanya? Biksu muda, Kenzo, kamu bilang kamu naik gunung saat berusia 3 tahun. Lalu, di mana kamu berlatih? Siapa gurumu? Saya berlatih di Kuil Taihe Bandung. Guru saya adalah Biksu Yanto. Yanto? Dia adalah seorang tabib suci yang sangat hebat di zaman sekarang. Guru memang sedikit memahami ilmu pengobatan. Tetapi saya belum pernah mendengar guru menyebutkan gelar tabib suci di zaman sekarang ini. Tabib Agung Yanto selalu bersahaja. Dulu ketika dia bepergian ke berbagai tempat, dia menjadikan menyelamatkan banyak orang sebagai misinya. Gelar tabib suci di zaman sekarang ini, tentu saja dia tidak akan membicarakannya. Kamu benar-benar bicara omong kosong. Lihatlah wajahmu yang buruk ini. Masih murid Yanto, kalian juga percaya? Tuan Besar Joko, menurut saya ini hanyalah seorang penipu. Pak Tua Joko, menurutku orang ini adalah penipu. Tabib Dewa Yanto sudah lama menyepi. Tidak tahu di mana dia bersemedi. Orang ini pasti mengaku aku sebagai muridnya. Menurutku juga begitu. Anak ini sama sekali bukan murid Tabib Dewa. Dengar tidak? Penipu. Sekarang cepat pergi. Guru Yanto pernah menyelamatkan hidupku karena kamu adalah murid terbaik Guru Yanto. Maka kamu adalah tamu terhormat keluarga Hartono. Namun, perjodohan ini memang agak kurang tepat. Begini saja, mengingat hubungan baik antara keluarga Yang dan keluarga Hartono. Aku akan memberimu 2 juta rupiah untuk membatalkan perjodohan ini. Bagaimana? Tuan Joko, izinkan saya berkata jujur. Jika perjodohan ini tidak bisa berjalan lancar, keluarga Hartono mungkin akan menghadapi malapetaka besar. Omong kosong apa ini kamu? Jangan menebar ketakutan. Malapetaka besar. Kukatakan, kalian para penipu tidak bisakah memakai kata-kata lain? Dengan aktingmu yang begitu buruk, masih berani datang menipu Pak Tua Joko? Betul sekali.
Lihat dia berpakaian lusuh, mungkin dia tunawisma. Hati penipu seperti ini memang yang terburuk. Cepat Ini. usir saja dia. Jika tidak percaya, ya sudah. Saya akan pergi saja. Permisi. Kakek, Tuan kakek, tua, ada tuan apa tua. denganmu? Kakek, kakek, ada apa denganmu? Kakek, kakek, ada apa denganmu? Pak Tua, Kakek, kakek, Pak Tua, ada Pak apa Tua. denganmu? Dokter, cepat panggil dokter. Kakek, ada apa denganmu? Jesse, jangan panik dulu. Kakek pasti baik-baik saja. Tabib Larry adalah dokter keluarga Yuda kami. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Tabib Larry, cepat. Tabib Larry, cepat. Tabib Larry, bagaimana kakek saya? Cepat katakan sesuatu. Nadi Pak Tua sangat lemah. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Tidak mungkin. Lihat lagi, lihat lagi. Dia tadi masih baik-baik saja. Kakek, kakek. Biar Kamu saya lihat lihat. lagi. Saya akan melihatnya. Dasar penipu. Cepat minggir. Sekarang masih berani membuat kekacauan. Nona Jessie, saya pernah belajar beberapa ilmu pengobatan dari guru saya. Dan saya bersedia mengobati Tuan Besar Joko. Masih muda sudah mengerti sedikit ilmu kedokteran. Berani berpura-pura di hadapan saya. Nona Jessie, Baik. Jesse, mengapa kamu bisa sebodoh ini saat seperti ini? Bagaimana jika dia mengobatinya menjadi lebih buruk? Saya ingin mempercayainya sekali saja. Kakek, muntahan darah ini adalah racun yang telah mengendap bertahun-tahun. Sekarang Tuan Besar Joko telah memuntahkannya. Dalam waktu 2-3 menit akan baik-baik saja. Omong kosong. Sekarang kakek Joko akan memuntahkannya. Tidak sampai 2-3 menit semuanya akan baik-baik saja. Omong kosong. Lihat apa yang kau lakukan pada kakek. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menjadikanmu sebagai pengorbanan. kakek, kakek. Anda sudah bangun. Pak Kakek, Tua, Apa yang terjadi? Hidup kembali. Berarti biksu kecil ini memang punya sedikit kemampuan. Dia benar-benar berhasil menyelamatkannya. sialan. Semua pujian ini direbut oleh Kenzo. kakek, bagaimana perasaan Anda? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi? Tadi Anda entah mengapa, tiba-tiba saja jatuh. Dokter bahkan mengatakan Anda tidak bisa diselamatkan. Untungnya ada Master Kenzo yang membantu mengeluarkan darah beracun dari tubuh Anda. Tadi, entah kenapa Anda tiba-tiba saja jatuh pingsan. Bahkan dokter bilang Anda tidak tertolong lagi. Untung saja ada Biksu Kenzo yang membantu mengeluarkan darah beracun dari tubuh Anda. Tuan Besar Joko sudah tidak apa-apa. Saya pamit undur diri dulu. Sebelum pergi, saya berani mengatakan satu hal lagi. Tuan Besar Joko tidak cocok memakai relik berusia 1000 tahun itu. Tunggu. Ini sudah bukan urusanmu. Cepat pergi sana. Jangan tidak tahu diri. Jika kau mengatakan satu kata lagi, akan kupukul lagi kau. Siapa yang tidak tahu diri? Bukankah ini Nona Santi, eksekutif wanita nomor 1 di dunia bisnis Jakarta? Dia adalah wanita kaya raya papan atas. Kudengar aset yang dimilikinya mencapai ratusan miliar. Nyonya Santi, sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Hari ini saya bertemu langsung. Ternyata memang cantik jelita tiada tara. Nyonya Santi, saya tidak melakukan kesalahan apapun yang menyinggung Anda, kan? Bu Santi, saya tidak merasa pernah menyinggung Anda, kan? Jangan takut, adik murid, ada kakak murid di sini. Akan kulihat siapa yang berani mengganggumu lagi. Aduh, ini tidak baik. Saya sudah dewasa sekarang. Oh, jadi kau sudah merasa besar begitu? Berani-beraninya tidak menghormati kakak muridmu? Bapak tua Joko, mahar untuk adik murid saya, Kenzo, sudah disiapkan. Jika Anda menyetujui pernikahan ini,
maka saya bisa membantu menyelesaikan krisis ekonomi keluarga Hartono. Mahar dari keluarga Yang adalah sebagai berikut. 1 pasang kalung emas, 1 pasang giok, 1 set perhiasan emas murni, 1 berlian merah muda 10 karat, dan mahar tunai senilai 17 miliar 760 juta rupiah. Adik murid bagaimana? Apakah kamu puas dengan mahar yang kakak murid siapkan? Puas kakak murid. Tapi mahar ini terlalu berharga ya. Nanti kalau saya sudah menghasilkan uang, akan saya kembalikan padamu. Adik murid nakal, uang kakak murid adalah uangmu. Apa perlu dikembalikan? Uang para junior menyebalkan ini adalah milikmu. Apakah masih perlu dikembalikan? Restoran ini kuberikan sebagai hadiah pertunanganmu. Restoran sebagai hadiah pertunangan dia terlalu murah. Kakak senior, restoran ini sebaiknya tidak kuterima saja. Diam. Tuan Joko, pertunangan sudah ada dan mahar juga sudah disiapkan. Sebagai wali Kenzo, aku ingin membicarakan pernikahan mereka berdua dengan Anda. Bagaimana pendapat Anda? Saya yang sudah tua ini tidak punya pendapat, semuanya terserah Nyonya Santi. Baiklah, pertunangan akan diadakan 1 bulan dari sekarang. Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Kakek, bagaimana bisa saya menikah dengan seorang biksu? Apalagi saya belum mengenalnya. Ini terlalu tidak masuk akal. Harus setuju? Kakek, ini sama sekali. Diam. Baik, karena kakek bersikeras. Maka kakek harus menyetujui 3 syarat yang saya ajukan. Jesse, janganlah membuat ulah. Pertunangan sudah ditetapkan, kamu harus menikah tanpa syarat. Kakek, jika kakek tidak menyetujui 3 syarat yang saya ajukan, maka saya lebih memilih mati daripada menikah. Kakek tahu bagaimana sifat saya. Baik, katakanlah. Baik, katakanlah. Pertama, Kenzo harus menyiapkan uang tunai mas kawin sebesar 300 juta rupiah. Tapi 300 juta rupiah ini tidak boleh diberikan oleh Nona Santi. Kedua, Kenzo harus menyembuhkan penyakit kakek saya sepenuhnya. Ketiga, Kenzo harus tinggal di rumah keluarga Hartono sebagai menantu dan tanpa syarat mematuhi perintah saya di masa depan. Saya hanya memberimu waktu 10 hari. Jika kamu tidak bisa melakukannya dalam 10 hari, perjanjian pernikahan dibatalkan. Nona Jessie, apakah kamu tidak merasa bahwa ketiga syaratmu ini terlalu kejam? Jika Nona Santi merasa syarat ini terlalu berat, Anda bisa saja membatalkan perjanjian pernikahan. Anda bisa mengambil kembali maharnya sekarang. Jesse, bagaimana kamu berbicara dengan Bapak Sun? Bapak Sun, dia masih kecil dan belum mengerti, jangan tersinggung. Saya menerima ketiga syarat ini. Adik seperguruanku, kamu sudah memikirkannya baik-baik. Baiklah. Kalau begitu, saya serahkan tempat ini padamu dulu. Kakak seperguruanku akan pergi untuk mengurus sesuatu. Hubungi saya kapan saja jika ada masalah. Baik, kakak senior. Bu Santi, hati-hati di jalan. Silakan Bu Santi. Biksu Bau, jangan kira aku takut padamu hanya karena kau punya kakak senior. Kau melawanku. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Bapak Joko, saya sudah mencatat semua persyaratan dari Nona Jessie. Saya akan menyelesaikannya dalam waktu 10 hari, lalu saya akan kembali menemui Anda. Hari ini saya mohon pamit dulu. Sialan. Guru, kita ke klinik pengobatan Medika. Adik junior, datanglah ke klinik pengobatan Medika milik kakak senior kedua. Mari kita kembangkan pengobatan tradisional Tiongkok bersama-sama. Untuk menyembuhkan penyakit Joko secara tuntas, pasti dibutuhkan bahan obat khusus yang langka dan mahal. Klinik kakak kedua seharusnya bisa menemukannya. Sialan. Ada apa ini? Benar, kenapa begitu? Tidak bertanggung Ada apa jawab ini? sekali. Ada apa ini? Betul sekali. Kenapa bisa begini? Ada Sangat apa tidak ini? bertanggung jawab ya. Dukun,
Semua dokter di klinik kalian adalah dukun. Ibu saya hanya sakit kepala, tapi kalian malah menyembuhkannya sampai lumpuh. Kalian harus bertanggung jawab, harus bayar ganti rugi. Aktingnya payah sekali. Bapak, semua perawatan di klinik kami sudah sesuai prosedur. Tidak mungkin ada kejadian seperti ini. Mohon jangan terburu-buru. Kami akan melakukan pemeriksaan untuk ibu Bapak. Setelah menemukan kebenarannya, kami pasti akan memberi Bapak penjelasan. Apa saya masih berani membiarkan kalian merawat ibu saya? Sekarang saya hanya ingin kalian membayar ganti rugi. Klinik ini seharusnya sudah tutup dari dulu. Bagaimana menurut kalian semua agar tidak membahayakan masyarakat? Setuju, tutup. Harap tenang sebentar. Bukankah ini Tuan Tono? Tuan Tono, siapa itu? Tuan Tono? Tono, apa kamu tidak tahu? Kalau Tuan Yaris, kamu tahu kan? Dia sepupu Yaris, salah satu dari 4 pemuda kota Jakarta. Yaris, kamu bergerak cepat sekali. Aku akan lihat apa maksudmu sebenarnya. Yaris, kamu geraknya cepat sekali ya. Aku ingin tahu apa niatmu sebenarnya. Ada apa ini? Tuan Muda Tono. Tidak apa-apa, Willy. Kalau ada apa-apa, Kak Tono akan menanggungnya. Nona Salma sudah mengajak orang pergi menghadiri pertemuan pertukaran medis dan akan segera kembali. Tuan Muda Tono, kamu tidak boleh memihak pada klinik Medika ini. Mereka membuat orang jadi seperti ini. Harus membayar mahal. Sudah cukup, sudah cukup. Aku akan membantumu menegakkan keadilan untuk masalah ibumu. Aku sudah mengundang Tabib Agung Nasional, Larry, untuk membantu kalian. Ini karena salah menggunakan obat-obatan yang sangat beracun, yang menyebabkan stagnasi darah dan gangguan meridian. Kalian semua dengar tidak? Tuan Larry baru saja mengatakan ini disebabkan oleh salah penggunaan obat. Ibuku baru-baru ini hanya menggunakan obat dari klinik Medika. Jadi ini adalah tanggung jawab klinik Medika, bukan begitu? Diam. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Apakah ibumu tidak mengonsumsi obat dari tempat lain? Pasti ada yang tidak kamu katakan. Dengar sampai Tuan Larry selesai bicara. Tuan Muda Tono, menurutku hal terpenting saat ini adalah menyembuhkan wanita ini terlebih dahulu. Yang lainnya bisa kita bicarakan nanti. Betul-betul Tuan Larry. Tolong sembuhkan ibuku dulu. Hal lain tidak penting. Ayo bantulah. Dalam 30 detik pasti akan bugar kembali. Wah, astaga, menakjubkan sekali. Ibu. Tadi dia lumpuh. Sekarang sudah sehat kembali. Benar-benar tabib dewa. Tentu saja, Tabib Larry adalah ahli pengobatan tradisional yang terkemuka. Mulai sekarang, jika kita ada sakit apapun, kita pergi saja ke balai pengobatan Larry. Tabib Larry, terima kasih banyak telah menyelamatkan ibuku. Jika bukan karena Ini Anda hal hidup, kecil, ibuku tidak akan perlu tamat. terlalu berlebihan. Cepat bangun. Ibu. Master Larry, ada apa ini? Aku hanya perlu mencabut jarumnya saja. Ada apa ini? Bukankah Tabib Larry sudah menyembuhkannya? Kenapa jadi begini? Benar, mengerikan sekali. Orang itu sepertinya sudah hampir meninggal. Pertunjukan dimulai. Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Siapa tabib sakti yang menyembuhkannya itu? Ada apa? Kakak senior kedua. Adik seperguruan. Kakak Salma, akhirnya Anda kembali. Pasien ini mengatakan bahwa setelah perawatan di klinik, dia lumpuh. Keluarganya datang untuk membuat keributan, lalu Tono dan Tabib Larry yang dia bawa bilang bisa menyembuhkannya. Setelah beberapa tusukan jarum, pasien malah semakin parah. Untungnya, Tuan ini segera menolongnya, sehingga pasien ini hidup kembali. Sialan, gawat. Sialan, gawat.
Adik seperguruan, terima kasih banyak. Tidak apa-apa kakak seperguruan kedua. Ada apa ini? Dokter Larry tidak berhasil menyembuhkannya. Justru tabib muda dari Balai Pengobatan Medika yang menyembuhkannya. Aneh, sungguh aneh. Dengan kemampuan Balai Pengobatan Medika, tidak mungkin terjadi kecelakaan seperti tadi. Apa ada yang berbuat jahat? Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Sudah kuduga, mana mungkin Balai Pengobatan Medika melakukan kesalahan dalam penggunaan obat-obatan. Seperti ini. Benar kan? Jangan berkumpul lagi. Bubar-bubar. Bubarlah. Bu, ayo kita pergi. Tunggu, masalahnya belum jelas, kalian tidak boleh pergi. Sudah jelas, sudah jelas. Semua hanyalah salah paham. Salah paham. Nona Salma, semua masalah sudah terselesaikan. Mengapa harus terlalu mempermasalahkan, ya kan? Anda yang bermargali, ada yang mencurigakan dalam masalah hari ini pasti ada hubungannya dengan Anda, bukan? Saya sudah tidak menghiraukan Anda, jadi jangan mencari gara-gara, bisa tidak? Salma, kita tidak akan mempermasalahkan kejadian hari ini, tapi kita bisa membicarakan masalah sebelumnya, kan? Bergabunglah dengan Balai Pengobatan Keluarga Larry kami. Dengan begitu kita akan bekerja sama dan menjadi kuat. Dunia medis di kota Jakarta akan kita kuasai. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Keadaan perkembangan Balai Pengobatan Medika tidak ada hubungannya dengan Anda? Tidak ada hubungannya? Anda berpikir begitu, tapi dokter-dokter di Balai Pengobatan Anda belum tentu berpikir begitu. Coba Anda tanyakan pada mereka, apa mereka semua ingin bergabung dengan Balai Pengobatan Keluarga Larry kami? Pergi dan tanyakan pada mereka, apakah mereka semua ingin bergabung dengan klinik Larry kami? Apakah kalian benar-benar ingin bergabung dengan klinik Larry? Kak Salma, kami hanya mencari nafkah. Klinik ini memang untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan orang, tapi kalau tidak ada pasien, kami bisa kelaparan. Saya punya orang tua dan anak-anak yang harus dihidupi, sungguh tidak ada pilihan lain. Baiklah, karena kalian ingin pergi, saya tidak akan menahan kalian. Pergi saja ke bagian keuangan untuk mengambil gaji kalian. Kalian juga boleh pergi. Nona Salmau, kenapa harus begini? Jika kau mendengarkan saya, tidak akan ada masalah lagi. Jika kau menjadi wanita saya, maka sisa hidupmu akan sangat makmur. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya sarankan Anda jangan mempersulit kakak kedua saya. Jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya sendiri. Siapa Anda? Tuan Muda Tono. Oh, ternyata begitu. Kau biksu bau. Berani sekali. Berani-beraninya menyentuh wanita sepupu saya. Tono, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Salma, kau sebaiknya tidak ikut campur. Sebelum saya marah, cepat terima tawaran saya. Bergabunglah dengan klinik Larry kami. Jika tidak... Tuan Muda Tono, Tuan Muda Tono, Tuan Muda Tono, Tuan Muda Tono. Tuan Muda Tono, Tuan Muda Tono, Salma, apa yang kau lakukan pada Tuan Muda Tono? Ini pasti ulahmu. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Tono di Balai Pengobatan Medika, kau akan bertanggung jawab penuh. Wah, menyeramkan sekali ya. Kau, siapa Salma? Akulah Salma. Kalian diutus oleh siapa lagi? Ada apa? Kau Salma, ku dengar kemampuan medismu sangat hebat. Barusan kau menyembuhkan orang yang lumpuh. Kalau begitu, sekarang coba periksa aku. Dengar tidak? Kakak Lukas menyuruhmu memeriksanya. Jika kau bisa menyembuhkan penyakit kakak Lukas, kau akan mendapat banyak keuntungan. Jika tidak bisa, kami akan menghancurkan balai pengobatanmu. Kenapa bengong? Cepat periksa penyakit kakak Lukas kami. Aku dokter baru di Balai Pengobatan Medika, namaku Kenzo. Penyakit kecilmu ini biar aku saja yang memeriksa. Tidak perlu sampai kepala Balai Pengobatan kami turun tangan. Penyakit kecilmu ini, aku saja yang mengurusnya. Tidak perlu sampai kepala balai kami yang turun tangan. Hanya mengandalkan kamu, anak baru. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Lukas, apa kamu bisa bertanggung jawab? Karena anak ini sangat percaya diri. Biarkan dia mencobanya. Lagi pula, manajer Salma ada di sini. Jika ada masalah, langsung temui dia saja. Baik, Lukas. Lukas, dia bergerak. Long sudah bergerak. Jangan bergerak. Jarum perak harus ditusukkan pada titik akupuntur selama 10 menit. Jika kamu bergerak dan terjadi masalah apapun, tanggung sendiri akibatnya. Long, bagaimana perasaanmu? Long, kamu bisa bergerak. Aku bisa bergerak. Ambil obat sesuai resep, rebus sekali sehari, 3 mangkuk besar setiap kali, 1 mangkuk pagi, siang dan malam, sembuh total setelah 10 hari.
Siapkan obat sesuai resepnya. Rebus sekali sehari, setiap kali 3 mangkuk besar. Pagi, siang, dan malam masing-masing 1 mangkuk akan sembuh setelah 10 hari. Agung, kau gila apa? Cepat simpan resepnya. Terima kasih, Dokter Agung. Terima kasih, Dokter Agung. Sudah. Saya hanya dokter biasa di Balai Pengobatan Medika. Kau cepat pergi ambil obatnya. Tunggu sebentar. Penyakitmu ini bukan kebetulan, melainkan takdir. Karena ada orang yang ingin mencelakaimu. Apa? Ada orang mencelakaiku? Betul, tapi itu urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Balai Pengobatan kami. Penyakitmu sudah sembuh. Sebaiknya kau pergi sekarang. Pergi? Tidak, Dokter Agung. Anda telah menyelamatkan saya. Saya harus berterima kasih banyak kepada Anda. Ini cek senilai 10 miliar rupiah. Simpanlah baik-baik. Jika nanti ada masalah apapun di kota Jakarta, sebutkan saja nama saya, Lukas. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja benar. Apa mungkin perkataan saya, Lukas, ada bohongnya? Tentu saja benar. Apa yang saya, Lukas, katakan bisa jadi tidak benar. 2 orang ini membuat kekacauan di klinik kami. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan? Jadi kalian yang membuat kekacauan di klinik Medika? Kak Lukas, Anda salah paham. Kami tidak membuat kekacauan. Kami datang untuk membantu. Lukas, kualifikasi apa yang Anda miliki sehingga bisa berbicara seperti itu kepada saya? Berani-beraninya Anda memukul saya. Kalian mau melakukan apa? Apa kalian buta? Saya Tono, Yaris adalah sepupu saya. Saya tidak peduli siapa Anda. Mulai sekarang, jika ada yang berani menyentuh klinik Medika, berarti berhadapan dengan saya, Lukas. Pergi. Tabib Agung, apakah penanganan ini memuaskan Anda? Tabib, apakah penanganan ini memuaskan Anda? Cukup puas saja sudah bagus. Tabib, ini kartu nama saya. Simpanlah. Jika ada apa-apa, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Tabib, kalau begitu kami permisi dulu. Hubungi saya jika ada sesuatu. Adik seperguruan, barusan penampilanmu bagus. Ngomong-ngomong, kakak perempuan seperguruan kedua, ada hal penting yang ingin saya bicarakan denganmu. Saya butuh beberapa bahan obat untuk membuat 1 resep obat. Resep obat apa? Kenapa jadi begitu serius? Kakak perempuan seperguruan kedua begini, tadi pagi saya. Pertama, Kenzo harus menyiapkan uang tunai mahar sebesar 300 juta rupiah. Tetapi 300 juta rupiah ini tidak boleh berasal dari Nona Santi. Kedua, Kenzo harus benar-benar menyembuhkan penyakit kakek saya. Masalah ini memang sedikit rumit. Awalnya, dana 300 juta rupiah kakak perempuan seperguruan pertama bisa dengan sangat mudah mengaturnya, tapi tidak boleh dari kakak perempuan seperguruan pertama. Jadi agak sulit. Benar, kakak perempuan seperguruan kedua. Tapi guru sudah memberi perintah mutlak. Perjanjian pernikahan ini harus saya selesaikan. Begini saja, kamu fokus dulu menyiapkan obat untuk Bapak Tua Joko. Mengenai cara mendapatkan uang, kita pikirkan lagi nanti. Kenzo, kau tunggu pembalasanku. Sialan, ada apa denganmu, nak? Kau dipukuli orang. Sepupu, Lukas yang memukulku. Lukas? Kenapa kau sampai mengganggunya? Kau... Tunggu sebentar. Bukankah Lukas itu sudah tidak berguna lagi? Bagaimana dia bisa memukulmu? Sepupu, begini ceritanya. Kedua orang ini membuat onar di klinik kami. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kejadiannya memang seperti itu. Sialan, Kenzo ini lagi. Sepupu, kita harus membalas dendam. Jangan mengoceh seperti wanita. Bahkan Salma pun tidak bisa kau bereskan. Untuk apa aku punya kau? Dengar, dendam ini pasti harus dibalas. Dan mereka harus membayar 2 kali lipat. Cepat atau lambat aku akan mendapatkan Jessie. Dan wanita bernama Salma itu juga harus ditaklukkan. Sepupu, nanti kau duluan ya. Kau jangan banyak bicara. Cari cara cepat untuk mengurus Kenzo. Mulai dari orang-orang terdekatnya dulu. Setelah jalan-jalan keliling, aku lelah sekali, cepat ganti dan coba pakai itu.
Kenapa selalu memakai baju kasar seperti itu? Baik, kakak kedua. Kakak kedua, Memang pantas kau adalah adikku. Sama sepertiku kau terlihat bagus memakai apa saja. Oh, ngomong-ngomong, apakah obat untuk Joko sudah kau racik? sudah. Aku baru saja akan membungkusnya dan mengantarkannya padanya. Mau kuantar. Lebih baik jangan. Aku takut Diana akan salah paham lagi. Pagi ini, kakak sulung sudah membuat keluarga Hartono sangat marah. Dasar kau anak pintar. Ngomong-ngomong, kau tidak perlu pergi ke rumah keluarga Hartono. Aku melihat konvoi mobil keluarga Hartono di jalan saat aku berbelanja sedang menuju ke kantor. Lebih baik kau langsung pergi ke kantor saja. Baik. Teleponmu yang sudah tua ini bisa dikirim ke museum sebagai peninggalan budaya. Ini, pakai ini. Terima kasih, kakak kedua. Terima kasih, kakak kedua. Tidak beres, terjadi sesuatu. Ayo kakak hai, silakan makan selagi hangat. Joko, perusahaanmu berutang 60 miliar rupiah. Kapan kalian akan membayarnya? Uang ini belum jatuh tempo dan kalian tidak bisa menagihnya lebih awal, serta penagihan secara paksa itu ilegal. Itu lebih ku mengerti daripada kau. Namun, kalaupun kami yang melanggar kontrak duluan, tinggal kurangi saja sedikit bunganya. Namun, pokok sebesar 60 miliar rupiah ini tidak boleh berkurang sepeser pun. Tidak bisa. Semuanya harus sesuai dengan kontrak. Pokok 60 miliar rupiah dan bunganya. Perusahaan kami akan membayarnya lunas pada tanggal jatuh tempo. Bapak Joko, hari ini saya membawa tim pembongkaran. Jika Anda tidak bekerja sama, maka saya terpaksa harus memulai pekerjaan. Pak Joko, hari ini saya datang membawa tim pembongkaran. Kalau Anda tidak mau bekerja sama, maka saya terpaksa langsung mulai membongkar. Kau? Kakek, jangan khawatir. Biar aku yang bicara dengannya. Tenang dulu. Apakah Antonio yang menyuruhmu datang? Yaris, tidak kenal, tapi kalau kau mau mencari sedikit waktu, aku punya cara yang bagus. Preman, jangan mimpi. Kalau kau tidak menghargainya, terpaksa aku jalankan prosedur. Kalian, ikat dulu orangnya lalu bawa kembali. Lepaskan dia. Angga, itu kau? Lepaskan dia. Kenzo, itu kamu? Wah, ini kan pahlawan menyelamatkan gadis cantik ya. Itu tergantung pada kemampuanmu untuk melewati semua rintangan. Serbu mereka. Tenang saja, malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang kamu katakan? Malam ini bahkan tanpamu, keluarga Hartono tidak akan mengapa-ngapa. Pak, apa kamu minum pil kekuatan? Cepat lepaskan aku. Aduh, aku pergi. Lepaskan tanganku. Selamat jalan. Baiklah, kalian semua bisa kembali dulu. Jika ada hal lain, kita bicarakan besok di kantor. Baik, Bapak Joko. Guru Yanto, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Sebenarnya saya datang secara kebetulan. Awalnya saya datang untuk mengantarkan obat untuk Anda. Racun panas dalam tubuh Anda. Bukankah saya sudah berjanji akan membantu Anda menyembuhkannya secara tuntas? Oh, jadi begitu. Guru Yanto, Anda sungguh perhatian. Bapak Joko, obat ini ada 3 set. Anda hanya perlu merebus dan meminumnya sesuai petunjuk yang saya berikan. Tepat waktu. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Saya pamit dulu. Anda langsung pergi kejadian malam ini. Saya bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Anda. Bapak Joko, tidak perlu sungkan. Kalau begitu saya pamit dulu. Bapak Joko, relik ini Anda benar-benar tidak boleh memakainya. Jika tidak, penyakit Anda mungkin tidak akan sembuh. Kalau begitu, relik ini saya akan segera melepasnya sekarang juga. Besok saya akan mengembalikannya kepada Bapak Yaris. Baik, kalau begitu saya pamit dulu.
Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Penatua Yang, hati-hati di jalan. Jesse, antarkan Kenzo. Kakak Tono, kami tidak menyelesaikan tugasnya. Kau pikir kau itu sampah, tidak becus dalam hal apapun, hanya jago makan. Kakak Tono, ini sungguh bukan salah kami. Awalnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada seorang ahli yang menyerbu. Dengan kekuatan tangan yang luar biasa besar, kami semua bahkan tidak bisa mengalahkannya. Jangan banyak bicara omong kosong. Jangan harap dapat uang bulan ini. Pergi kau. Saya pergi. Kakak Tono, mohon tenangkan diri Anda. Jika Anda sudah tenang, saya siap datang kapanpun Anda panggil. Jangan banyak alasan, cepat pergi. Baik, saya pergi. Sungguh sial. Bagaimana saya akan menjelaskan kepada sepupu? Adik seperguruan, akhirnya kok kembali. Kakak kedua seperguruan, ada apa? Apakah ada sesuatu? Adik seperguruan, akhirnya kamu kembali juga. Kakak seperguruan kedua, ada apa? Apa ada sesuatu? Kenapa kamu sama sekali tidak khawatir? Aku dan kakak seperguruan pertama sangat cemas memikirkan masalah 300 juta rupiahmu itu. Kami hampir mati karena khawatir. Jika kamu ingin memenuhi syarat-syarat itu sendiri, itu terlalu sulit. Kami sedang mencarikan cara untukmu. Tidak apa-apa, kakak seperguruan akan menemukan jalannya. Orang zaman dulu berkata, Tuhan tidak akan menutup semua jalan. Dr. Ilahi Kenzo, maaf mengganggu. Bapak Lukas, sudah selarut ini. Ada keperluan apa mencariku? Dr. Ilahi Kenzo, ada satu bisnis di sini. Apakah Anda tertarik untuk melakukannya? Bisnis? Aku tidak tahu cara berbisnis. Dr. Ilahi Kenzo, Anda salah paham. Bisnis yang aku maksud adalah mengobati pasien. Di kota Jakarta, ada keluarga terpandang bernama keluarga Salim. Kakek kepala keluarga mereka sudah lumpuh di tempat tidur selama bertahun-tahun. Banyak dokter terkenal yang diundang tidak bisa menyembuhkannya. Jika Anda bisa menyembuhkannya, Anda akan mendapatkan keuntungan besar. Mengobati dan menyelamatkan orang adalah kewajiban kami sebagai dokter. Tidak ada hubungannya dengan untung rugi, Bapak Lukas. Dr. Ilahi Kenzo adalah murid dari Tabib Sakti Yanto, benar kan? Aku dengar, dulunya, Tuan Besar Yanto memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakek Salim. Jika Anda bersedia pergi untuk mengobatinya, itu bisa dianggap sebagai penyambung kembali ikatan lama. Ini bukan hal yang buruk. Jika Anda bersedia datang untuk mengobati, itu juga bisa dibilang menyambung kembali takdir lama. Bukankah ini hal yang baik? Baiklah, kalau begitu saya ikut Anda ke kediaman keluarga Salim. Adik seperguruan. Kakak seperguruan kedua, Anda jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jika Tuan Salim dan guru kami adalah teman lama, maka sudah seharusnya saya membantu. Kalau begitu, berhati-hatilah selalu. Nona Salma jangan khawatir, saya akan menjaga Tabib Kenzo dengan baik. Tabib Kenzo, saya akan menjemput Anda besok pagi. Berhenti. Untuk apa kalian datang ke kediaman keluarga Salim? Saya Lukas, saya membawa tabib untuk mengobati Tuan Besar Salim. Lukas, bukankah Anda lumpuh? Kenapa tiba-tiba bisa berdiri? Betul, saya sudah lumpuh sejak lama. Semua berkat Tabib Kenzo ini. Makanya saya bisa pulih dan bersemangat kembali. Tanpa tabib ini, saya langsung ingin memperkenalkan beliau kepada Tuan Besar Salim. Oh, apakah dia sehebat itu? Di mana Tabib Kenzo yang Anda maksudi? Ini dia. Di mana Dr. Kenzo yang Anda sebutkan itu? Ini dia orangnya. Dia pasti bercanda, pemuda hijau. Seperti dia mengerti ilmu pengobatan. Anda jangan meremehkan Dr. Kenzo ini. Dia itu sangat terampil dalam pengobatan, bagaikan tabib legendaris yang hidup kembali. Dialah yang menggunakan jarum perak untuk menusuk titik akupunktur. Dan dalam beberapa menit saja, saya sudah pulih. Benarkah semahir itu? Saya tidak percaya. Tapi melihat kalian begitu peduli dengan kondisi Tuan Besar, saya akan pergi memberitahu mereka. Tunggu saja di sini. Sok penting sekali. Dr. Kenzo, jangan dimasukkan ke hati. Keluarga Salim memang begitu. Mereka tidak bermaksud meremehkan Anda. Tidak apa-apa. Menunggu sebentar tidak masalah. Baguslah kalau Anda tidak keberatan. Asisten rumah tangga Liu. Inilah dokter agung itu. Anda yang disebut Dr. Kenzo itu? Hanya tabib desa biasa. Tidak pantas disebut Dr. Kenzo. Kalau sudah tahu hanya tabib desa biasa, jangan membuat malu di sini. Kembali saja ke tempat asal Anda. Saya kira dokter agung macam apa? Ternyata hanya pemuda hijau. Orang seperti Anda sudah sering saya lihat. Silakan pergi.
Saya kira dia tabib hebat apa, ternyata cuma anak kemarin sore. Orang sepertimu sudah sering saya lihat, saya tidak akan mengantar Anda. Manajer Lamin, beliau ini benar-benar tabib hebat. Saya jamin, keahlian medisnya sangat bisa dipercaya. Lukas, jaminan Anda tidak ada harganya. Ini bukan tempat lain. Ini rumah keluarga Salim. Manajer Lamin, mohon jangan pergi dulu. Meskipun keahlian medis saya tidak terlalu hebat, tapi saya juga bisa mengobati beberapa penyakit langka dan sulit. Saya dengar penyakit kakek Salim. Sudah banyak tabib hebat yang diundang, tetapi tidak bisa menyembuhkannya. Jadi saya pikir, mungkin saya bisa memberikan sedikit bantuan kepada kakek Salim. Nah, jangan terlalu percaya diri. Anda tidak punya kualifikasi itu. Saya bisa menjamin akan menyembuhkan penyakit kakek Salim. Tabib Kenzo, jangan sembarangan bicara begitu. Tuan Lukas, jika Anda takut, saya bisa masuk sendiri saja. Takut? Sejak kapan saya, Lukas, pernah takut? Karena saya yang membawa Anda ke sini. Kalau begitu, saya akan ikut masuk dengan Anda. Anda ini benar-benar keras kepala. Baik, saya akan beri Anda kesempatan ini, tapi kalau nanti tidak bisa menyembuhkannya, keluarga Salim tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Kalau begitu, terima kasih banyak, Manajer Lamin. Jangan senang dulu. Masuk dan lihat dulu baru bicara. Jangan senang dulu, masuk dan lihatlah dulu. Pak Lamin, siapa lagi yang kamu bawa masuk? Tuan Besar, kedua orang ini adalah dokter yang datang untuk memeriksa Tuan Besar. Bagaimana mungkin kedua orang ini terlihat seperti dokter? Cepat usir mereka, jangan ganggu ketenangan kakek. Tuan Besar, jangan terburu-buru, dengarkan saya. Pria ini mengaku sebagai tabib dewa, katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit sulit dan... Pak Lamin, apa kamu tidak kapok ditipu berkali-kali? Apakah keluarga Salim kurang sering melihat penipu seperti ini? Cepat usir mereka keluar. Nona besar sudah kembali. Nona Besar, Anda sudah kembali. Cantik sekali. Feli sudah kembali. Kenapa tidak memberitahu pamanmu terlebih dahulu, supaya paman bisa menjemputmu? Dia itu Feli, si jenius dari keluarga Salim yang ada di dalam legenda itu. Itulah Feli, sang jenius dari keluarga Salim yang disebut-sebut. Tuan Lukas, apa yang Anda bicarakan? Feli adalah cucu kesayangan keluarga Salim. Dia adalah gadis jenius, masih sangat muda tapi sudah meraih gelar MBA. Kemudian juga mengambil gelar doktor ekonomi. Pokoknya dia sangat hebat. Selain kakek Salim, semua orang di keluarga Salim harus menghormatinya. Penyakit kakek belum juga sembuh, saya sangat khawatir. Jadi saya sengaja mengundang dokter untuk merawat kakek. Feli, dari mana lagi kamu mengundang dokter? Saya beritahu ya, penyakit kakek tidak semudah itu untuk disembuhkan. Jika tidak memiliki keyakinan penuh, sebaiknya jangan membuat kakek semakin lelah. Ini adalah Dr. George, seorang dokter medis terkenal di dunia. Dia memiliki banyak pencapaian di bidang neurologi. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek. Dr. George, silakan datang ke sini untuk merawat kakek saya. Kali ini tamat sudah, kita tidak punya kesempatan lagi. Tuan Lukas, Anda pulang duluan, saya akan lihat lagi. Tabib Agung Kenzo, apa yang Anda lakukan? Lebih baik kita jangan ikut campur. Feli sudah mengundang dokter internasional yang terkenal. Pasti bisa menyembuhkannya. Jika Anda ikut masuk sekarang, pasti akan diusir oleh keluarga Salim. Dr. Kenzo, ada apa ini? Sebaiknya kita tidak ikut campur. Feli sudah mengundang dokter terkenal internasional. Pasti bisa menyembuhkan. Jika kamu ikut masuk sekarang, pasti akan diusir oleh keluarga Salim. Ayo pergi. Tuan Lukas, jangan khawatir, saya tidak akan mencari perhatian. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada Tuan Salim setelah dia sembuh. Dr. Kenzo, saya tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tetapi waktunya tidak tepat. Tidak apa-apa, Tuan Lukas, saya tahu batasan saya. Ini. Dr. George, bagaimana keadaan kakek saya? Nona Feli, jangan khawatir. Kondisi Tuan Salim tidak serius. Saya punya obat target baru yang paling efektif di sini. Cukup 1 suntikan, dan Tuan Salim akan baik-baik saja. Kalau begitu, tolong segera berikan suntikan kepada kakek saya. Jangan berikan suntikan itu kepada Tuan Salim. Jangan biarkan kakek disuntik itu. Berani sekali masih berani masuk. Lukas, bawa penipu jalananmu itu pergi dari sini. Penyakit kakek tidak sederhana, pengobatan barat bisa menyembuhkannya, tapi tidak akan menggunakan obat khusus. Jika Dr. George ini bersikeras untuk mengobati, mungkin akan menyebabkan konsekuensi serius. Serius apanya? Dari mana datangnya beranda liar ini? Berani berbicara sembarangan di keluarga Salim? Pergi. Semuanya.
Jangan marah, kami akan segera pergi. Segera pergi. Mereka akan menyesal. Sialan. Menyesal katanya. Sekarang juga akan kubuat kau menyesal karena bicara omong kosong di sini. Maaf, kami akan segera pergi. Segera pergi. Cepat pergi. Cepat naik mobil. Maaf ya. Maaf, kami akan segera pergi. Segera, kami akan segera pergi sekarang juga. Cepat naik mobil. Maaf. Baguslah kalau begitu. Kakek akhirnya bisa diselamatkan. Selama kakek sakit, banyak bisnis keluarga Salim yang mengalami kemunduran. Sekarang semuanya beres. Akhirnya ada orang yang datang untuk menyelamatkan situasi ini. Kakek akan segera sembuh. Setelah itu, kakek bisa memimpin keluarga Salim lagi. Kakek, George, ada apa ini? Ada apa dengan kakek saya? Nona Feli, jangan khawatir dulu. Ini adalah reaksi obat mujarabnya. Tunggu sebentar lagi dan kakek akan baik-baik saja. George, sebenarnya ada apa dengan kakek saya? Mengapa keadaannya seperti ini? Ini, Nona Feli, ini tidak masuk akal. Obat mujarab saya selalu berhasil. Kakekmu mengalami kerusakan neuron. Dengan obat mujarab perbaikan neuron terbaru yang saya teliti, dia pasti akan sembuh. Situasi seperti ini seharusnya tidak mungkin terjadi sekarang. Situasi ini tidak mungkin terjadi. Kau, George, aku beritahu kau, aku menyerahkan keselamatan kakekku sepenuhnya padamu. Jika kakekku mengalami sesuatu yang buruk, kau harus bertanggung jawab penuh. Feli, ada apa denganmu ini? Kenapa kau mengundang dokter tidak kompeten untuk mengobati kakek? Lihatlah kondisi kakek sekarang, sudah hampir tidak bernyawa. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada kakek, bagaimana nasib seluruh keluarga Salim? Bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Benarkah ada apa ini? Mengobati kakek sampai seperti ini? Baru saja bilang kakek sudah tertolong, hasilnya jadi seperti ini. Kali ini tamat sudah. Gawat, kakek mengeluarkan busa dari mulutnya. Ini jangan-jangan akan... Tunggu, aku punya ide. Kepala pelayan Lamin, ide apa yang kau punya? Tadi Dokter Agung Kenzo bukankah sudah bilang penyakit kakek tidak bisa diobati dengan obat khusus? Karena dia sudah mengatakan hal itu. Mungkin saja dia bisa mengobati penyakit kakek. Kepala pelayan Lamin, jangan bicara omong kosong di sini. Si anak tidak berguna tadi. Bagaimana mungkin dia bisa mengobati kakek? Benar, orang itu kelihatannya belum genap 20 tahun. Mana mungkin dia tahu ilmu medis? Betul. Menurutku dia hanyalah seorang penipu saja. Tadi dia hanya berbicara sembarangan. Kepala pelayan Lamin, entah dia bisa mengobati kakek atau tidak, kita harus mencobanya. Sekarang juga kau panggil dia kembali. Pak Lamin tidak peduli apakah dia bisa menyembuhkan kakek atau tidak, kita harus mencobanya. Kamu sekarang juga pergi panggil dia kembali. Baik, saya akan segera menjemputnya. Tabib Agung Kenzo, tolong tunggu. Nona besar kami meminta Anda untuk memeriksa kakek. Pak Lamin, saya bukan tabib agung, hanya seorang tabib desa biasa. Jika kakek Anda sudah disuntik dengan obat khusus tadi, saya khawatir saya tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Tabib Agung Kenzo, tadi kami yang salah. Mohon jangan menyimpan dendam. Mohon selamatkan kakek terlebih dahulu. Setelah Anda menyelamatkan kakek, kami pasti akan meminta maaf. Pak Lamin, apa maksud kalian ini? Tadi mengusir orang, sekarang malah mengundang orang masuk. Meskipun keluarga Salim kalian berkuasa, ya kan? Tapi kalian tidak bisa mempermainkan orang seperti ini. Tabib Agung Kenzo, kami bukan orang yang bisa diperintah begitu saja. Betul. Apa yang dikatakan Pak Lukas itu benar. Tadi memang kesalahan kami. Tapi menyelamatkan nyawa lebih penting. Asalkan kakek kami diselamatkan. Lainnya bisa dibicarakan. Tapi menyelamatkan orang itu penting. Selama kita bisa menyelamatkan kakek kami, semua hal lain bisa dibicarakan. Menyelamatkan orang, Dokter Ajaib Kenzo kami bahkan sudah bilang bahwa Dokter George itu tidak bisa dipercaya. Tapi kalian tetap ingin percaya. Sekarang bagaimana? Sudah berakhir kan? Seandainya dari awal Dokter Ajaib Kenzo, kami diizinkan untuk membantu, maka penyakit kakek itu akan mudah diselesaikan. Tapi sekarang, mungkin Dokter Ajaib Kenzo kami pun tidak yakin bisa menanganinya. Ini, Tuan Lukas, sekarang adalah saat yang kritis. Jadi jangan bicarakan hal-hal itu. Tidak peduli apakah Dokter Ajaib Kenzo bisa menyembuhkannya atau tidak. Tolong ikut saya masuk dan lihat dulu. Meskipun Dokter Ajaib Kenzo tidak bisa menyembuhkannya, setidaknya keluarga Salim kami tidak akan mengecewakan Dokter Ajaib Kenzo. Dokter Ajaib Kenzo, karena pelayan Lamin sudah berkata sejauh ini, Anda coba saja bantu lihat. Seorang dokter itu berhati mulia dan tidak bisa membiarkan orang meninggal begitu saja kan? Kalau begitu, lihat saja.
Nah, ini baru benar, Dokter Ajaib Kenzo. Silakan masuk, silakan masuk. Sulit. Sulit. Dokter, mohon Anda lakukan yang terbaik. Akan saya usahakan. Tunggu, kenapa kita harus percaya pada anak ini? Paman sekarang dalam kondisi kritis. Kita hanya bisa berharap padanya. Berharap padanya? Feli, kamu tidak benar-benar berpikir dia bisa menyembuhkan kakek, kan? Nona, Tuan Besar benar. Penyakit kakek, jika bahkan suntikan paling efektif pun tidak berhasil, maka itu pasti tidak bisa diselamatkan lagi. Penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan dengan pengobatan barat, bagaimana mungkin tukang obat dari desa bisa menyembuhkannya? Dr. George, pengobatan barat memang memiliki kekuatan besar di bidang medis, tetapi pengobatan tradisional tidak akan kalah dari pengobatan barat. Sungguh congkak. Pengobatan tradisional rusak reputasinya oleh dukun-dukun seperti Anda. Sombong sekali. Pengobatan tradisional rusak namanya karena orang-orang tak berilmu sepertimu. Pengobatan tradisional apaan? Hanya trik penipuan belaka. Kalau pengobatan tradisional benar-benar berguna, lalu mengapa kalian masih membangun begitu banyak rumah sakit? Pada akhirnya, kalian tetap harus mengandalkan kami, pengobatan barat. Benarkah? Lalu mengapa penyakit kakek tidak bisa kau obati? Itu karena penyakit kakek sudah tidak bisa disembuhkan. Siapa yang bilang tidak bisa disembuhkan? Selama Tabib Kenzo bertindak, penyakit kakek pasti bisa disembuhkan. Lihat saja nanti. Nanti Tabib Kenzo akan menunjukkan kepadamu kehebatan pengobatan tradisional. Aku sudah menemukan cara pengobatannya. Semuanya, tolong tunggu di luar dulu. Tidak baik ada orang di samping saat pengobatan, mohon pengertiannya. Kau dukun desa? Jika tertunda sebentar lagi, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan kakek. Tabib muda, tolong selamatkan kakekku. Aku akan berusaha semampuku. Tabib muda. Dokter ilahi muda. Patua Salim, Patua Salim. Tidak. Sepertinya penyumbatan meridiannya terlalu serius. Aku pungtur saja tidak cukup, Tuan Salim. Katakan padaku, apakah anak itu bisa melakukannya? Dia tidak keluar begitu lama, mungkinkah Pak Tua sudah? Tuan Besar, tenanglah, jangan terburu-buru. Saya yakin akan ada hasilnya segera. Singkirkan tanganmu, aku akan masuk dan melihat bagaimana jika anak itu mencelakai Pak Tua. Tunggu. Tunggu, kakek sedang dalam perawatan sekarang. Jika karena kamu mereka terganggu dan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada kakek, kamu harus bertanggung jawab penuh. Kau, baiklah, aku akan menunggu. Aku ingin lihat bocah itu bisa bertahan di dalam berapa lama. Bagaimana keadaan kakek sekarang? Apa jangan-jangan sudah... Jangan bicara yang aneh-aneh. Kakek tidak akan kenapa-kenapa. Sudah sampai tahap ini, kalian masih menyemangati diri sendiri ya. Kakek sudah berusia 70-an. Benar. Kita juga harus memikirkan solusinya. Bagaimana kalau begitu? Dokter Kenzo, bagaimana keadaan kakekku? Dia sudah melewati masa kritis. Ini apa yang terjadi? Mengapa seluruh tubuh kakekku berlumuran darah? Ada apa ini? Mengapa kakekku berlumuran darah? Apa yang kau bicarakan, dasar brengsek? Apa kau menyebut kondisi kakek ini baik-baik saja? Lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu. Jelaskan padaku, ada apa ini? Lepaskan aku. Dasar bocah. Apa yang akan kau lakukan? Aduh. Dokter Kenzo, apa yang kau lakukan? Dia adalah kepala keluarga Salim. Kakek sudah baik-baik saja. Darah di tubuhnya adalah darah kotor yang keluar. Cukup bersihkan dengan air hangat. 10 menit lagi, kakek akan sadar dengan sendirinya. Aku tidak peduli apakah kau kepala keluarga Salim atau siapapun kau. Manusia harus belajar menghormati orang lain. Aku mengobati ayahmu, tapi kau malah tidak menghormatiku. Apakah ini tidak keterlaluan?
Lepaskan. Kau bajingan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku, sialan. Tabib muda, tadi paman saya memang bersalah. Tolong maafkan dia. Pelayan Lamin, tolong siapkan air panas untuk memandikan kakek. Yang lainnya, tunggu di ruang tamu. Paman, hentikan. Baiklah anak muda, melihat kakek baik-baik saja. Untuk sementara ini, aku biarkan kau pergi. Kalau tidak, kau mati di tanganku. Airnya sudah siap. Paman, tolong bantu kakek mandi di sini. Sekalah keringatmu, kau pasti lelah. Tidak perlu. Sepertinya ini tidak pantas. Terima kasih. Kakek besar sudah bangun. Kakek buyut sudah bangun. Kakek, jaga kesehatanmu baik-baik ya. Baik. Aku takut sekali. Untunglah, syukurlah sudah sadar. Tabib Kenzo, kamu memang sangat ahli dalam pengobatan. Hanya kebetulan saja. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa sangat baik. Kakek buyut, Nona Sulung sengaja mencarikan tabib ini untukmu, untuk mengobati penyakitmu. Ternyata begitu ya. Hanya Feli yang memikirkan orang tua sepertiku ini. Begitu banyak orang di keluarga Salim tidak bisa mencarikan tabib yang baik untukku. Feli memang lebih mampu. Ayah, tabib yang Feli bawa hampir saja membunuhmu, ayah masih memujinya. Diam. Surya, omong kosong apa yang kamu katakan? Ayah, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Semua orang tahu, tabib luar negeri yang Feli bawa menyuntikkan semacam obat mujarab kepadamu. Saat itu ayah hampir saja selesai riwayatnya. Akhirnya, tabib muda inilah yang menyembuhkan ayah. Feli, apakah benar begitu? Iya, kakek. Dr. George memang tidak bisa menyembuhkanmu. Tabib Kenzo inilah yang menyelamatkanmu. Tabib muda, di usia semuda ini kamu memiliki keahlian medis yang luar biasa. Benar-benar hebat sekali. Tulang-tulang tuaku ini berkat dirimu. Jangan khawatir. Aku, Song Wai Chen, adalah orang yang tahu berterima kasih. Aku pasti akan membalas budi ini. Tuan Salim terlalu sungkan. Hati seorang tabib adalah berbelas kasih. Menolong yang sakit dan terluka adalah tugasku. Tuan Salim, Anda terlalu sungkan. Hati nurani seorang dokter. Menyelamatkan nyawa adalah tugasku. Dokter muda ini tidak hanya hebat dalam ilmu pengobatan, tapi juga rendah hati. Sangat jarang ditemukan. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Dokter muda. Saya tidak pantas disebut terhormat. Nama saya Kenzo. Kenzo. Kakek, ada apa? Tidak apa-apa, Feli. Dokter Kenzo ini telah berbuat baik padaku. Kita harus membalas budinya. Pergilah siapkan hadiah yang pantas. Aku ingin secara pribadi berterima kasih kepada Dokter Kenzo. Baik, kakek. Aku akan segera pergi. Tuan Salim, Anda tidak perlu sungkan. Saya mengobati Tuan Salim bukan untuk hadiah. Dokter Kenzo tidak perlu menolak. Aku tahu itu adalah bagian dari tugas seorang praktisi pengobatan. Tapi hadiah ini memang pantas. Pelayan Lamin buatkan secangkir teh. Undang Dr. Kenzo ke ruang kerjaku sebentar. Aku ingin berbicara empat mata dengan Dr. Kenzo. Baik, Tuan. Dr. Kenzo, bolehkah saya bertanya siapa guru Anda yang terkemuka? Menjawab Tuan Salim, guru saya adalah Yanto. Saya belajar ilmu pengobatan dengan guru selama 18 tahun. Yanto adalah guru Anda? Kembali kepada Bapak Salim, guru kecil saya adalah Yanto. Saya sudah mengikuti guru dan belajar pengobatan selama 18 tahun penuh. Yanto gurumu. Dulu ketika saya dan gurumu masih muda, kami berdua menjelajahi gunung dan sungai. Kami adalah teman puisi, teman teh, dan teman musik. Kemudian saya terjun ke dunia bisnis. Dia memilih untuk menyepi di pegunungan. Tidak terasa sudah 18 tahun berlalu. Ternyata begitu, saya bisa datang untuk mengobati Anda juga karena takdir. Pasti guru juga akan sangat senang jika mengetahuinya. Adik Kenzo turun gunung datang ke Jakarta. Bagaimana tempat tinggalmu? Apakah sudah terbiasa? Jika ada kebutuhan apapun, katakan saja padaku. Bapak Salim, saya punya makanan dan tempat tinggal. Hidup saya sangat baik, Anda tidak perlu khawatir. Adik Kenzo apakah? Sudah punya kekasih? Saya turun gunung atas perintah guru memang untuk menikah. Menikah? Saya dengan nona muda dari keluarga Hartono, Nona Jessie, memiliki surat perjanjian pernikahan sebelumnya.
Maka dari itu saya turun gunung untuk menikah. Tapi keluarga Hartono mempersulitmu kan? Sikap keluarga Hartono memang selalu begitu. Joko dari keluarga mereka, sama seperti saya, juga sangat menyayangi cucunya. Sehari-hari yang paling ia sayangi memang cucunya. ngomong-ngomong soal keluarga Hartono, racun di tubuh Tuan Joko dan darah beku di tubuh Anda berasal dari sumber racun yang sama. Apa? Ngomong-ngomong tentang keluarga Hartono, racun dalam tubuh Tuan Besar Joko dan darah yang menggumpal di tubuh Anda berasal dari sumber racun yang sama. Apa, adik Kenzo? Kesimpulan apa yang Anda miliki? Tuan Salim, ini bukan kesimpulan tapi kepastian. Saya yakin sumber racun ini dibuat oleh manusia. Saya khawatir ada yang ingin mencelakai keluarga Hartono dan keluarga Salim. Kemampuan yang tidak seberapa ini sama sekali tidak bisa. Apa yang dikatakan tabib muda ini kepada Tuan Besar Salim sudah lama sekali tidak keluar. Ini masih perlu ditanya, tentu saja meminta keuntungan dari Tuan Besar. Sekarang Tuan Besar akan diperas habis-habisan. Apakah anak itu akan meminta beberapa ratus juta tunai dari Tuan Besar? Beberapa ratus juta? Mungkin saja. Dan mungkin ada permintaan yang lebih kejam dari itu. Tuan Salim, mohon Anda sangat berhati-hati akhir-akhir ini. Perhatikan keselamatan Anda. Jangan khawatir, meskipun saya sudah tua, tapi mata saya masih tajam. Kalau begitu, terima kasih atas keramahan Tuan Salim. Saya permisi dulu. Jangan terburu-buru pergi, malam ini saya akan mengadakan jamuan untuk berterima kasih kepada Anda, lalu Anda boleh pergi. Tuan Salim, tidak perlu sungkan. Penyakit Anda masih belum sepenuhnya sembuh. Saya akan meninggalkan beberapa resep sebentar lagi. Anda perintahkan kepala pelayan Lamin untuk membuat obat sesuai resep dan beristirahat dengan baik. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, penyakit Anda akan sembuh total. Tabib muda, kartu ini Anda harus terima. Anda telah menyelamatkan saya kali ini. Saya harus menunjukkan rasa terima kasih saya. Dengan saling memberi dan menerima, barulah hubungan akan langgeng. Hubungan yang langgeng membutuhkan timbal balik. Terlebih lagi, urusan pernikahanmu juga membutuhkan aset untuk menopang dirimu. Gurumu tidak ada di sini, jadi aku bisa dibilang setengah orang kepercayaanmu. Kali ini kau menyelamatkanku dan mengingatkanku untuk mewaspadai orang yang berniat jahat. Bagaimana mungkin aku tidak berterima kasih? Kartu hitam ini khusus untuk perusahaan keluarga Salim. Di setiap perusahaan keluarga Salim, kau bisa berbelanja sesuka hati dengan kartu ini. Kau juga bisa menarik uang tunai hingga 50 juta rupiah dalam satu transaksi. Penarikan tanpa batas. Selama keluarga Salim masih ada, kartu ini akan selalu berguna. Terima kasih Tuan Salim atas kemurahan hati Anda. Anda tetap di sini, saya permisi. Dr. George, sebagai dokter terkenal, seharusnya selalu menjaga kerendahan hati. Pengobatan tradisional tidak boleh dinodai. Pelayan Lamin, tabib suci yang kubawa kali ini, tidak mengecewakanmu kan? Tidak, Dr. Kenzo memang tabib suci. Keahlian medisnya tiada tara. Kalau begitu pelayan Lamin, di hadapan Tuan Salim, apakah sekarang bisa? Kalau begitu manajer Lamin bisa membicarakan sesuatu di depan Tuan Salim nanti. Tuan Lukas, jangan khawatir. Hal ini pasti tidak akan saya lupakan. Tuan Salim pasti akan mengetahui jasamu. Kalau begitu, terima kasih banyak manajer Lamin. Oh Tuan Lukas, kalau Anda berkata begitu, Anda membuat saya malu. Justru saya yang seharusnya berterima kasih pada kalian. Saya mohon maaf atas sikap kurang baik saya sebelumnya kepada kalian. Mohon maklum. Hahaha, soal itu, saya tidak akan mempermasalahkannya. Dokter Ilahi Kenzo, hati-hati di jalan. Tadi saya tidak mengenali orang penting. Saya mohon maklum. Tidak perlu membungkuk dan memberi hormat. Semua makhluk pada dasarnya setara. Saya harap Anda tidak akan menilai orang dari penampilan mereka lagi di kemudian hari. Hei, Dokter Ilahi Kenzo, Tuan Salim yang itu, benarkah tidak memberimu imbalan apapun? Tuan Lukas, benar-benar tidak ada apa-apa. Saya hanya bersama Tuan Salim membicarakan beberapa kenangan lama. Begini saja, kali ini Anda juga sudah bekerja keras. Kartu hitam ini saya berikan kepada Anda. Kartu hitam? Dokter Ilahi Kenzo, kartu ini adalah hak Anda. Bagaimana saya bisa mengambilnya? Kalau begitu, saya pergi dulu. Nanti jika ada apa-apa, Dokter Ilahi yang jangan sungkan untuk mencari saya.
Jika ada apa-apa di masa depan, jangan ragu untuk mencariku, Dr. Kenzo. Kakak seperguruan kedua. Murid junior, apakah mereka menyusahkanmu? Tenang saja, kakak seperguruan kedua. Kakek dari keluarga Salim adalah teman lama guruku. Aku sudah menyembuhkan penyakitnya. Dia memberiku kartu hitam. Kartu hitam, coba aku lihat. Murid junior, kau tahu tidak, di Jakarta kartu hitam ini lebih berharga daripada uang. Memang pantas jadi murid junior kesayanganku, dia benar-benar punya kemampuan. Halo, selamat siang. Ini Balai Pengobatan Medika. Halo, maaf mengganggu, saya Feli. Apakah Dr. Kenzo sudah kembali? Feli mencarimu. Halo Nona Feli, ini saya. Sekarang, oh baik-baik. Ada apa? Nona Feli bilang dia ada hal yang ingin dibicarakan denganku. Kakek keluarga Salim sudah berhasil kau sembuhkan, apalagi yang perlu dibicarakan. Aku rasa dia punya motif tersembunyi. Murid junior, kau sudah punya tunangan, sebaiknya kau menjaga jarak dengan wanita lain. Kakak seperguruan, mana mungkin aku memikirkan hal itu? Ayo pergi. Hari sudah gelap, berbahaya bagi anak laki-laki di luar sana. Hati-hati ya, pulanglah lebih awal. Hari sudah gelap, anak laki-laki di luar itu sangat berbahaya. Hati-hati, pulanglah lebih awal. Kakek, ini adalah seikat bunga yang saya titip teman dari luar negeri. Dan saya pilihkan khusus untuk kakek. Diletakkan di rumah. Ini sangat membantu kakek untuk merasa tenang dan damai. Terima kasih atas perhatianmu. Kenapa kamu datang? Jesse, saya datang untuk menjemputmu makan. Ayo pergi. Kapan saya bilang saya akan pergi makan denganmu? Jesse, kamu sudah besar, harus membantu keluarga mengurus urusan. Bagaimanapun ayahmu tidak ada di sampingmu, saya dan bibimu memiliki energi terbatas, kamu harus pengertian. Yaris, Jesse dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis, kamu harus banyak membantunya ya. Kakek, Anda terlalu sungkan. Ini semua adalah kewajiban saya. Kalau begitu, cepatlah kalian pergi. Ayo pergi. Kakek Joko, mengenai pernikahan kami berdua, saya masih berharap Anda dapat mempertimbangkannya kembali. Mengenai biksu muda itu, jika kakek Joko tidak mempertimbangkannya dengan hati-hati, saya pikir yang akan tertunda bukan hanya masa depan Jesse, tetapi juga masa depan perusahaan keluarga Hartono. Saya harap kakek Joko dapat mempertimbangkannya baik-baik. Dan masa depan perusahaan Hartono. Saya harap kakek Joko dapat mempertimbangkannya kembali. Yaris, lepaskan aku. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau tidak sopan kepada kakekku di rumahku sendiri? Lagi pula, kapan aku setuju untuk makan malam denganmu? Jika aku bilang kakekmu yang menyuruhku menjemputmu untuk makan malam, apakah kau akan percaya? Tidak. Jangan lupa, kau sekarang harus bertanggung jawab atas sebagian bisnis keluarga Hartono, termasuk kerjasama dengan pabrik farmasi keluargaku. Itu adalah kontrak senilai 3 miliar 200 juta rupiah. Kerja sama jangka panjang selama 4 tahun loh. Kau ini mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Silakan Nona Jessie. Dr. Kenzo, maaf sekali tiba-tiba memanggil Anda selarut ini. Tidak apa-apa Nona Feli, jangan panggil saya Dr. Kenzo. Ya, agak aneh rasanya, panggil saja saya Kenzo. Baiklah Kenzo, kalau begitu Anda juga jangan panggil saya Nona Feli, panggil saja saya Feli. Oh, baiklah. Panggil aku, Feli. Oh, baiklah. Kenzo, pesan saja apapun yang ingin kamu makan. Maaf Kenzo, aku lupa kalau kamu mungkin tidak bisa berbahasa asing. Begini saja, beritahu aku apa yang ingin kamu pesan biar aku bantu pesankan, ya? Baiklah. Hidangan utama di tempat ini sangat enak. Bagaimana menurutmu tentang yang ini? Aku rasa lumayan, aku sudah pesankan untukmu. Wah, kebetulan sekali. Tidak disangka bisa bertemu Tuan Kenzo di restoran anggota kelas atas seperti ini. Yaris, ini restoran kelas atas, jangan berisik di sini. Kau tidak malu, aku malah merasa berisik. Kenzo, kenapa kamu bisa bersama Nona Feli? Nona Feli yang mengundangku makan malam, aku Sudah, membantunya. Tidak perlu dijelaskan. Toh, aku juga tidak ingin tahu. Para tamu, apakah kalian semua satu rombongan?
Para tamu, apakah kalian datang bersama? Maaf, saya terlalu banyak bicara. Ayo. Jesse, karena kebetulan begini. Bagaimana kalau kita duduk dan makan bersama saja? Baiklah, mari kita makan bersama. Silakan. Terima kasih. Tuan Kenzo, saya belum sempat bertanya. Saat ini Anda bekerja sebagai apa? Yaris, bisakah kamu berhenti bicara yang tidak perlu? Pesan saja makananmu. Feli, saya hanya ingin mengenal Tuan Kenzo lebih dekat dan menjadi akrab. Apakah ada yang salah dengan itu? Tuan Yaris, seperti yang saya katakan kemarin. Ini baru hari kedua saya turun gunung. Saya seorang biksu. Saat ini, saya belum punya pekerjaan. Bukankah seorang biksu seharusnya berlatih dengan baik di gunung? Mengapa harus turun gunung? Biksu turun gunung tentu saja untuk menyelamatkan orang-orang biasa yang sedang kesulitan. Misalnya kakek saya, penyakit yang bertahun-tahun tidak bisa disembuhkan, hari ini disembuhkan oleh tabib sakti Kenzo. Benarkah? Sungguh. Jesse, aku sudah lapar. Lihat apa yang ingin kamu makan, biar aku pesankan. Tuan Kenzo ingin makan apa untuk Lantipasto? Yaris, apa yang kamu pamerkan? Oh maaf, mungkin aku lupa Tuan Kenzo tidak mengerti. Yang ingin aku tanyakan tadi adalah, Tuan Kenzo ingin makan apa untuk hidangan pembuka? Kenapa kamu banyak bicara yang tidak penting? Aku akan memesankan apa yang ingin dimakan Kenzo. Aduh, saat bepergian, seorang pria dewasa bahkan harus bergantung pada wanita untuk memesan makanan. Apa-apaan ini? La prima portata per favore dia un lavoro a palma. Tuan, apakah hidangan pertama Anda adalah ayam parmesan? Anda memiliki selera yang sangat bagus. Ini adalah hidangan terkenal dari Italia. Kenzo, maafkan aku salah paham padamu. Tidak kusangka kamu juga bisa berbahasa asing. Kenzo, maafkan aku salah paham padamu. Tidak kusangka kamu bisa berbahasa asing juga. Sepertinya Biksu Kenzo kita ini memang rendah hati, ya. Biksu Kenzo, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Tidak mungkin kan kamu hanya menjadi peramal di jalanan? Memang benar. Aku sedikit mengerti tentang ramalan. Tuan Yaris, jika ada yang kamu butuhkan, kamu bisa mengatakannya saja. Baik meramal nasib maupun mengobati penyakit, aku bisa. Oh, itu tidak perlu. Tubuhku selalu sehat. Adapun ramalan, hal yang menipu seperti itu, kami tidak percaya. Tidak apa-apa, jika percaya itu ada, jika tidak, ya tidak ada. Tapi Tuan Yaris, aku ingin mengatakan satu hal. Ramalanku sangat akurat loh. Benarkah? Kalau begitu aku ingin mencobanya. Jika tidak akurat. Jika tidak akurat, lalu bagaimana? Jika tidak akurat, kamu bereskan barang-barangmu dan kembali ke gunungmu. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Tempat semewah ini, kamu tidak pantas berada di sini. Jika memang tidak bisa meramal dengan akurat, aku memang tidak pantas berada di sini. Tuan Yaris, katakan saja apa yang ingin kamu ramalkan. Bukankah para peramal mengatakan mereka bisa mengetahui masa lalu dan masa depan? Soal masa depan, kita tidak punya waktu untuk membuktikannya. Kalau begitu ramal saja masa lalu. Baik, tidak masalah. Kalau begitu, silakan Biksu Kenzo meramal latar belakang keluargaku. Latar belakang keluarga? Baik, tapi meramal juga memerlukan beberapa petunjuk untuk menyimpulkan. Jadi Tuan Yaris, silakan ulurkan tangan kirimu. Aku akan membantumu membaca garis tangan terlebih dahulu. Baiklah. Bagus. Keluarga Pak Yaris sudah saya ketahui semua. Secepat ini. Dari garis tangan, Pak Yaris lahir dari keluarga besar, dengan banyak anggota keluarga, dan klan yang berkembang pesat. Hanya itu, kalau begitu, itu tidak menunjukkan keahlian meramal Guru Yanto. Lagi pula, keluarga Yudha kami sangat terpandang di Jakarta. Seperti yang Guru katakan, siapa yang tidak tahu? Pak Yaris, jangan terburu-buru, dengarkan saya pelan-pelan. Di antara garis kekerabatanmu, ada satu yang sangat panjang. Itu menunjukkan bahwa di keluargamu ada seorang lansia. Seharusnya adalah kakek buyutmu. Usianya sudah 96 tahun. Tapi ada satu garis kekerabatan yang sangat pendek. Ibumu mengalami musibah saat kamu berusia 3 tahun. Kamu memiliki 4 sepupu laki-laki dan 2 sepupu perempuan. Di antara kerabat mudamu, hanya sepupu laki-lakimu yang memiliki seorang putra berusia lebih dari 1 tahun. Apakah ini semua benar? Yaris, kali ini kamu tidak bisa berkata-kata kan? Kamu pasti tidak bisa meragukan kemampuan Kenzo lagi kan? Tidak benar, Kenzo salah meramal. Salah.
Kenzo salah hitung. Oh, bagian mana yang tidak tepat? Kakek buyut saya berumur 97 tahun, bukan 96 tahun. Lalu, saya berumur 4 tahun saat ibu saya mengalami kecelakaan. Tuan Yaris, bagaimana faktanya? Anda sendiri yang tahu dengan jelas. Jika Anda benar-benar merasa hitungan saya tidak akurat, maka saya mengakui bahwa kemampuan saya kurang mumpuni dan akan segera kembali ke perguruan. Tapi jika Anda melakukan ini, ramalan Anda kali ini mungkin akan memengaruhi masa depan keluarga Yuda. Pikirkan baik-baik. Anda mengancam saya. Ah, sudahlah. Ini hanya ramalan. Apa kita tidak akan makan lagi? Benar, Jesse benar. Kenapa harus menganggap serius hal seperti ramalan ini? Tiba-tiba jadi tidak ingin makan. Awalnya saya janji dengan Kenzo untuk membicarakan sesuatu di sini, tapi karena seseorang jadi tertunda sampai sekarang. Ayo Kenzo, tempat ini membawa nasib buruk, kita cari tempat lain untuk bicara. Pelayan, bayar. Mana mungkin membiarkan wanita cantik yang membayar? Kalau begitu, biarkan Nona Feli dan Tuan Kenzo pergi duluan. Makan malam ini saya yang traktir. Silakan gesek kartu ini. Tolong gesek kartu ini. Kartu hitam. Ayo Feli. Silakan Tuan. Apa yang dia sombongkan? Hanya karena dia berhasil mendekati nona sulung keluarga Salim, dia tetap saja hanya menumpang hidup dari wanita. Sialan. Kau menyukai Jesse? Menyukai. Seharusnya tidak disebut suka, aku hanya merasa pertunangan itu harus diselesaikan. Kalau begitu, kau menyukaiku. Nona Feli, kau. Jangan bercanda denganku. Baiklah, lihat betapa gugupnya dirimu. Aku mencarimu hari ini, ada hal penting, aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Bantuan apa? Ada apa? Setelah kamu meninggalkan keluarga Salim, kakek berbicara denganku lama sekali. Anggota keluarga Salim selalu bertengkar satu sama lain. Sekarang aku tidak berani dengan mudah menceritakan isi hatiku kepada mereka, khawatir ada yang berkhianat. Sebelumnya aku belajar di luar negeri, jadi aku sama sekali tidak tahu detail operasional internal keluarga dan beberapa informasinya. Kemarin kamu bilang pada kakek, curiga ada yang sengaja menyakitinya dan membuatnya keracunan. Jadi aku ingin kamu membantuku menyelidikinya. Aku ingin tahu berapa banyak orang jahat yang bersembunyi di sekitar keluarga Salim. Ini juga keinginan kakek. Aku bisa? Tentu saja kamu bisa. Kartu ini berisi 200 juta rupiah sebagai dana penyelidikanmu. Setelah penyelidikan selesai, aku akan memberimu 200 juta rupiah lagi sebagai upah. Terlalu banyak. Oh tidak, ini terlalu banyak, bukan? Siapa yang bekerja keras akan mendapatkan banyak. Jika kamu menemukan bukti kunci atau petunjuk, segera hubungi aku. Oh ya, jika kamu butuh bantuan, aku bisa mengirim asisten pribadiku untukmu. Tidak perlu. Aku punya satu pembantu. Tidak perlu. Aku punya seorang penolong. Baguslah. Besok aku harus menandatangani kontrak penting, jadi aku tidak bisa menemanimu. Berhati-hatilah, hubungi aku kapan saja. Yaris, apa yang kau lakukan di sini? Katakan saja apa yang kau inginkan. Jangan berlagak penting. Wah, aku bilang Lukas, baru saja kau tidak lagi menjadi orang dalam keadaan vegetatif. Sekarang kau mulai berlagak sombong lagi. Apa kau lupa bagaimana dulu aku menghajarmu? Katakan saja ada apa. Aku dengar kau bergaul dengan Kenzo. Apa hubungannya denganmu? Arloji emas untukmu, Kenzo untukku. Cari alasan untuk memancingnya keluar. Setelah berhasil, aku akan mentransfer 15 klub malam atas namaku semuanya kepadamu. 15? Asal kau mau membantuku. Setelah itu, 4 hotel bintang 5 juga akan menjadi milikmu. Bagaimana? Tuan Yaris, bukannya aku tidak mau membantumu. Dr. Kenzo yang agung itu memiliki aura suci dan tidak akan tergoda oleh hal seperti itu. Kau jangan kurang ajar. Beraninya kau tidak tahu diri, kalau bukan karena perlindunganku.
Tempatmu yang bobrok ini, pasti sudah lama kau hancur. Tuan Yaris, aku benar-benar tidak membohongimu. Kenzo itu sangat cerdas. Dia tidak akan mudah terjebak. Apa maksudmu? Anak muda, dia cerdas dan aku bodoh begitu. Sialan, jika kau tidak tahu menghargai kebaikan, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Dengar, soal kejadian di klinik waktu itu yang memukul adik sepupuku, aku belum membalasnya padamu. Orang-orang... Kalian mau apa? Yaris, sialan. Kakak Gilang, aku punya cara untuk membuat Kenzo menurut. Baik, besok temui dia dulu. Jika dia tidak bekerja sama, kau bertindaklah sesuai situasi. Tetapi harus tetap menyisakan nyawanya. Baik, Kakak Gilang, aku mengerti. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mohon coba beberapa saat lagi. Kemana sebenarnya Lukas ini pergi? Halo. Biksu Kenzo, kemarin ada beberapa hal yang kurang menyenangkan. Anda jangan tersinggung. Bolehkah saya mengundang Anda ke tempat saya untuk duduk-duduk sekarang? Bapak Kenzo, kemarin ada sedikit kesalahpahaman yang tidak menyenangkan. Jangan tersinggung. Ya, kira-kira bisakah Anda datang ke tempat saya sekarang? Yaris, saya tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Jangan berkata terlalu cepat. Saya dengar Anda punya sedikit hubungan dengan Lukas. Bapak Lukas? Alamatnya sudah saya kirimkan. Segera datang, cepat ya. Jessie, kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk bicara sebentar denganmu. Setelah itu aku pergi. Ada apa? Soal pertunangan, lupakan saja. Semua permintaan yang aku ajukan itu, lupakan juga. Bagaimanapun juga, aku juga tidak menyukaimu. Dan kamu tidak perlu ikut campur urusan keluarga kami. Bukan, kenapa begitu? Aku sudah selesai bicara, aku pergi. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Keluarga Hartono tidak membutuhkan menantu sepertimu. Kuharap kau tahu diri. Aku sekarang hanya ingin membantu kakek mengelola bisnis dengan baik. Pertunangan atau apalah itu tidak ada artinya. Kau menyelamatkan kakek di pesta ulang tahun. Aku berhutang budi padamu. Nanti aku pasti akan membalasnya. Tabib Kenzo, Guru Kenzo, kau benar-benar membuatku menunggu lama. Mengapa kau datang sendirian, tidak mengajak nona muda Feli bersamamu? Jangan banyak bicara. Di mana Lukas? Sepupu, lihatlah dia. Apa yang membuatnya begitu sombong? Berkencan dengan nona muda Song di depan nona Jessie? Kau setidaknya adalah pria yang pernah bertunangan dengan putri keluarga Hartono. Apa kau tidak takut mempermalukan keluarga Hartono? Tono, kataku. Kau tidak mencium bau sesuatu. Bau apa? Bau apa? Bau kemiskinan dong. Kenzo, apakah pertunanganmu itu sudah tidak berlaku lagi? Ternyata kau pelakunya. Jadi ternyata ini ulahmu. Hei, aku hanya sedikit menggerakkan jari untuk menulis kontrak. Jessie akan dengan sendirinya menyerahkan diri ke pelukanku. Lalu kau mau menandingiku dengan apa? Pakai terapi akupunturmu? Atau pakai ramalan muka? Kakak sepupu, nona Jessie cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Lihatlah tampang sial Kenzo itu. Sekarang dia bahkan tidak bisa menyelamatkan Lukas. Di mana Lukas? Mau tahu di mana Lukas? Ayo, dia ada di bagasi salah satu mobil itu. Sedangkan mobil yang mana, itu tergantung pada ilmu Biksu Kenzo. Tunggu dulu, di dalam bagasi, oksigennya tipis dan sangat pengap. Jika dalam waktu 5 menit kau tidak menemukan Lukas, mungkin dia akan mati. Kalau tidak ketemu, gulung tikar dan pulanglah ke gunung. Dengar baik-baik. Mulai ya.
Buka. Buka. Pikirkan baik-baik, kamu hanya punya satu kesempatan. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Hadapi kekalahan dengan berani. Bukalah. Sikapmu itu apa? Sepupuku sedang dalam suasana hati yang baik, makanya mau bermain denganmu. Sekarang kamu malah berani menantang. Tuan Yaris tidak mungkin takut kalah. Kan? Takut aku menang? Aku takut padamu. Yaris, lepaskan dia. Nyonya Santi, aku punya 2 orang di tanganku sekarang. Saya tidak tahu yang mana yang Anda maksud. Kau jangan bicara omong kosong. Lepaskan mereka semua. Jangan banyak omong kosong. Lepaskan kami semua. Sepupu, 2 wanita cantik datang menjemputmu langsung. Bukankah kita seharusnya menjamu mereka dengan hangat? Tentu saja. Pas sekali. Saya baru saja membeli RV. Di dalamnya ada ranjang besar. Pas untuk 3 orang. Yaris, menjijikan sekali kamu ini. Tuan Lukas, Tuan Lukas. Tuan Lukas, bagaimana keadaan Anda? Cepat keluar. Tuan Anda Lukas. baik-baik saja? Adik magang, bagasi tidak perlu ditutup. Langsung saja masukkan dia. Masuk. Saranku, belilah tanduk rusa untuk dimakan. Mungkin ada gunanya. Semoga Anda cepat sembuh. Apakah saya sudah sampai di surga? Syukurlah akhirnya sadar juga. Dokter Dewa Kenzo. Syukurlah kamu akhirnya sadar. Dokter Agung Kenzo. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Mereka memaksaku untuk menjebakmu. Aku menolak, jadi mereka. Adik seperguruan, sepertinya kamu mendapatkan orang kepercayaan yang setia, ya? Tuan Lukas, terima kasih. Jika kamu bersedia bekerja denganku, aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Ternyata asisten yang kamu maksud itu dia, ya. Kamu setelah infus glukosa ini habis istirahat sebentar, kamu akan baik-baik saja. Tuan Lukas, kamu istirahatlah dulu. Sudah aku bilang, pagi ini wajahmu terlihat tidak begitu baik, seperti akan terjadi sesuatu, benar saja dugaanku. Untungnya aku segera memberitahu kakak seperguruan. Bukan, saat itu aku. Kamu membantu Nona Feli menyelidiki masalah itu bukan tidak boleh. Hanya saja situasi beberapa keluarga di kota Jakarta cukup rumit. Aku khawatir kamu akan semakin terjerumus. Jika sampai terjadi sesuatu padamu nanti, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada guru? Kamu belum menikah, jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk. Menikah? Lupakan saja masalah pertunangan itu. Jangan dibahas lagi. Pagi ini Jesse datang mencariku, mengatakan ingin membatalkan pertunangan. Tapi aku merasa agak aneh. Kenzo, hari ini aku pergi ke perusahaan untuk menandatangani kontrak. Pengacara bisnisku memberitahuku bahwa keluarga Yuda sepertinya memiliki pergerakan baru-baru ini. Sepertinya mereka memiliki tindakan baru dengan keluarga Hartono. Jangan-jangan keluarga Yuda menggunakan kontrak untuk menahan Jesse? Sangat mungkin. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang pengaruh keluarga Yuda? Sangat mungkin. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang pengaruh keluarga Yuda? Keluarga Yuda sebenarnya tidak memiliki banyak anggota. Kakek sudah lama pergi ke luar negeri. Yaris juga baru kembali ke negara ini dalam 2 tahun terakhir. Sekarang, sektor bisnis keluarga Yuda terutama adalah tempat hiburan dan farmasi. Yaris bersemangat dan ambisius. Aku rasa dia sudah lama ingin menunjukkan kemampuannya. Jadi, kerja sama keluarga Yuda akhir-akhir ini semakin banyak. Anak perusahaan mereka juga sudah mulai mengembangkan sektor bisnis baru. Ambisi kejam Yaris tidak bisa diremehkan. Tidak bisa. Aku harus pergi ke keluarga Hartono untuk mengantar obat. Adik seperguruan, kamu sudah berlari seharian, tidak bisakah makan dulu sebelum pergi? Kenzo, aku akan mengantarmu. Kamu tidak hanya pergi mengantar obat, kan? Meskipun pertunangan mungkin dibatalkan, aku tetap harus mengingatkan keluarga Hartono untuk berhati-hati dalam bekerja sama dengan keluarga Yuda. Tidak kusangka kamu cukup setia, ya? Anak buah Gilang,
sudah menelepon. Kontraknya sudah disusun. Anak buah Gilang, percayakan saja padaku. Utang lama Anda sudah kumasukkan ke dalamnya. Nanti begitu Jesse menandatangani, Bank Swiss akan langsung memproses pembayaran tanpa syarat. Kalau sampai diselidiki, itu hanya akan mengarah pada keluarga Hartono. Sekalipun diselidiki, itu hanya akan menimpa keluarga Hartono. Kapan akan ditandatangani? Besok malam akan ditandatangani. Pas sekali, lusa kita bawa kontraknya ke acara pembukaan perkumpulan pengusaha elit. Kakak Gilang, nanti Anda pasti jadi sorotan utama. Bagus sekali. Setelah ini berhasil, aku akan mengirim beberapa wanita ke klubmu. Kakak Gilang, soal wanita ini, aku sudah terlalu sering bermain dengan mereka. Sekarang aku hanya ingin mencoba hal baru, yaitu bermain-main dengan Jessie. Aku hanya butuh tanda tangannya. Adapun orangnya, terserah padamu mau diapakan. Oh, ini bisa, ini tidak masalah Kakak Gilang. Kenzo, silakan masuk. Silakan duduk. Silakan duduk. Jesse sedang sibuk di perusahaan, jadi hanya aku yang bisa menyambutmu. Tuan Besar Joko, bagaimana kabar pemulihan kesehatan Anda? Jadi aku datang menjenguk dan sekalian membawakan Anda obat herbal untuk menenangkan pikiran dan memperkuat tubuh. Bisa diseduh dengan air. Ini bisa membantu Anda memulihkan energi. Terima kasih atas perhatianmu. Beberapa hari ini aku batuk dan sesak napas lagi. Kadang sulit tidur sepanjang malam, Kenzo. Karena kamu sudah datang, beberapa hal akan aku katakan terus terang saja. Akhir-akhir ini Jesse terus berdebat denganku karena masalah pertunangan. Dia terus bersikap dingin padaku. Baru-baru ini keluarga Hartono memiliki banyak kontrak kerja sama penting yang perlu ditandatangani. Dengan status Jesse, dia tidak bisa tidak mengenal beberapa tokoh masyarakat terkemuka. Seorang wanita muda yang belum menikah dan terikat pertunangan benar-benar tidak pantas. Seorang gadis muda yang belum menikah, jika sudah memiliki ikatan pertunangan, sungguh tidak pantas. Tuan Joko, apakah bunga ini pemberian tamu? Kakek, ini adalah seikat bunga yang saya titipkan teman dari luar negeri. Yang secara khusus saya pilihkan untuk kakek, jika ditaruh di rumah, akan sangat membantu ketenangan dan kedamaian hati kakek. Oh, itu dikirim oleh Tuan Muda Yaris kemarin. Tuan Joko, anggrek bulan ini sepertinya adalah tanaman liar, mungkin mengandung racun alami. Jika menguap di udara, bisa menyebabkan pusing sesaat. Sebaiknya kakek menaruhnya di taman saja. Oh, pelayan bawa seikat anggrek bulan ini ke halaman belakang. Tuan Joko, mengenai masalah pertunangan ini, saya akan menjelaskannya kepada Nona Jessie. Kakek istirahat saja dengan tenang. Saya permisi dulu. Yaris. Kenzo, kamu harus mengetuk pintu dulu sebelum masuk. Apa kamu tidak tahu etika sekecil ini? Menerobos masuk seperti ini sangatlah menyebalkan. Kenzo, ketuk pintu dulu sebelum masuk. Apa kau tidak tahu etiket sekecil ini? Menerobos masuk begitu saja sangat menyebalkan. Kenzo, ini adalah perusahaan pribadi keluarga Hartono. Untuk datang ke sini, kau harus membuat janji terlebih dahulu. Jessie adalah tunanganku? Apa aku perlu membuat janji untuk bertemu tunanganku sendiri? Kenzo, jangan bicara sembarangan. Ini adalah tempat kerja. Kami sedang bekerja, tolong keluar. Dengar tidak? Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Nona Jessie, tolong dengarkan aku. Kau sama sekali tidak boleh menandatangani kontrak dengan Yaris. Ia sama sekali tidak sebaik itu. Kenzo, kau tidak mengerti sama sekali tentang masalah bisnis. Jadi, bisakah kau tidak ikut campur di sini? Aku tahu kau terus memikirkan masalah pembatalan pertunangan ini, tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi, bisakah kau tidak membuat kekacauan di sini? Keluarga Hartono membutuhkanku. Kakek membutuhkanku. Nona Jessie, tolong percayalah padaku. Demi aku yang telah menyelamatkan kakekmu. Kenzo, apa kau sekarang ingin menggunakan masalah itu untuk mengancamku? Aku benar-benar tidak menyangka kau adalah orang yang licik. Jessie, jangan khawatir. Aku akan bicara dengannya. Aku tidak akan bicara denganmu. Apa yang bisa kubicarakan denganmu?
Yaris, jangan kira aku tidak tahu tipuanmu. Tipuanku? Kalau begitu, coba katakan, apa tipuanku? Sepertinya dia tidak punya bukti sama sekali. Hanya mencoba menipuku saja. Satpam. Siap. Kalian ini bagaimana sih? Kenapa semua orang diizinkan masuk? Jika terjadi sesuatu, sanggupkah kalian menanggung tanggung jawabnya? Maaf, Tuan Muda Yaris. Lain kali tidak akan terjadi lagi. Aku akan segera mengusirnya. Ayo cepat pergi. Halo, Halo kakak senior, apakah kamu kenal orang dari Departemen Pengujian? Departemen Pengujian, apakah ada sesuatu yang ingin kamu uji? Serbuk Sari. Serbuk Sari. Aku punya teman yang bekerja di laboratorium Universitas Kehutanan. Peralatan di sana seharusnya bisa mengujinya. Kamu di mana sekarang? Sampelnya ada padamu? Aku ada di bawah gedung perusahaan Hartono. Aku berada di dekat sana. Tunggu aku. Baik. Saya di dekat sini. Tunggu saya. Baiklah. Halo Feli. Kenzo, cepat ke sini, kakek saya sudah parah. Apa? Bagaimana mungkin? Baiklah. Kakak senior, cepat ke keluarga Salim. Cepat pergi. Kakak senior, apa tidak perlu secepat ini? Jangan banyak bicara. Katakan, ada apa dengan keluarga Salim? Feli bilang kakek Salim sudah parah. Bagaimana bisa? Bukankah kau baru saja menyembuhkannya? Maka dari itu saya harus segera pergi melihat. Ini sangat mencurigakan. Ya, serbuk sari ini, saya curiga ada racun saraf khusus di dalamnya. Racun saraf? Lalu serbuk sari ini dari mana? Keluarga Hartono. Keluarga Hartono. Saya ingat halaman keluarga Hartono ditanami sepenuhnya dengan tanaman. Tidak ada bunga. Menurut kakek Joko, bunga itu dikirim oleh Yaris. Jadi saya curiga. Kau jangan gegabah dulu, tunggu hasil tes keluar baru buat rencana. Oh ya, lusa adalah upacara pembukaan Kamar Dagang Elit Kota Jakarta. Saya adalah tamu undangan, kau juga datang, untuk menimba pengalaman. Kamar Dagang Elit? Benar, nanti semua keluarga besar di Kota Jakarta akan hadir. Ini terkait dengan pola pasar bisnis Kota Jakarta untuk 10 tahun ke depan. Pada upacara pembukaan akan dipilih seorang kepala elit. Ia akan mengelola berbagai bisnis kecil dan besar di Kota Jakarta. Posisinya tidak biasa tingginya, dan kekuasaannya tidak sedikit. Sialan, kalian semua tidak ada gunanya sama sekali. Di saat-saat genting, Tabib Agung Yanglah yang menyelamatkanku. Kalau tidak, nyawaku, bos kalian, akan melayang lagi. Mulai sekarang, Tabib Agung Yang adalah bosku. Dan juga bos dari bos kalian. Mengerti? Mengerti. Tabib Agung Kenzo sudah datang. Tabib Agung Kenzo sudah datang. Kenzo, cepatlah lihat bagaimana keadaan kakekku. Tabib Agung Kenzo sudah datang. Apa kabar? Pelayan Lamin, tolong kosongkan kamar tidur ini. Selain tempat tidur, semua barang harus dipindahkan. Jika tidak, energi kotornya terlalu kuat dan akan memengaruhi aliran keberuntungan kakek. Baik, baik, baik. Menurutku bunga ini biarkan saja, wanginya semerbak, membantu membersihkan udara. Menurutku bunga ini sebaiknya ditinggalkan saja, baunya harum sekali, bermanfaat untuk memurnikan udara. Bunga ini tidak bisa dibiarkan, semuanya harus dibersihkan. Paman besarmu bermasalah. Aku curiga benang sari bunga itu telah disuntikan racun sintetis, lalu menguap di udara, membuat orang terus-menerus keracunan. Itulah mengapa kondisi kakek tua semakin memburuk. Bagaimana kamu tahu? Aku baru saja dari keluarga Hartono. Di ruang tamu, keluarga Hartono juga ada seikat bunga yang sama persis. Katanya dikirim oleh Yaris. Lagi pula, kondisi Bapak tua Joko juga memburuk. Jadi, Mungkinkah paman besarku bersekongkol dengan keluarga Yuda? Paman Liu, tolong jaga kakek di sini, jangan biarkan siapapun masuk. Aku dan tabib ajaib yang ada hal yang ingin dibicarakan. Tenang saja, Nona. Aku akan menjaga kakek buyut dengan baik. Kenzo, apalagi yang kamu tahu? bukti langsung saat ini hanya serbuk sari bunga. Aku sudah meminta seseorang untuk memeriksanya. Hasilnya mungkin akan keluar besok.
kakek masih dalam keadaan koma sekarang, apakah nyawanya dalam bahaya? Tidak apa-apa. Kedua jarum perakku sudah ditempa dengan api jimat, dan peraknya berkualitas tinggi. Khasiat detoksifikasinya jauh lebih tinggi daripada jarum perak biasa. Dan bunganya sudah disingkirkan. Kakek Salim akan sadar dalam waktu kurang dari 12 jam. Dan bunga itu sudah diambil. Tidak sampai 12 jam kakek Salim akan sadar. Omong-omong, apakah kamu tahu tentang kamar dagang elit? Lusa kakek, paman, dan aku semuanya akan menghadiri upacara pembukaannya. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku khawatir pamanmu sekarang sudah punya rencana yang sangat matang. Meracuni tetua Joko dan tetua Salim. Serta kontrak antara Yaris dan Jesse. Seharusnya semua ini adalah persiapan untuk konspirasi terakhir. Sekarang selain racun dalam serbuk sari, tidak ada bukti konkret. Dengan begitu, akan sulit untuk menjatuhkan mereka. Kalau begitu, apakah pamanku akan membuat masalah di kamar dagang elit? Itulah yang kukhawatirkan. Jadi sekarang kita harus bergegas mencari bukti. Hasil tes sudah keluar. Bagaimana? Apakah itu benar? Kamu datang ke rumahku dulu. Aku capek sekali, mau mandi dulu. Nanti kita bicara lagi. Kututup ya. Aku harus segera pergi ke rumah kakak seperguruanku untuk mengambil laporan tes. Jika serbuk sari itu benar-benar beracun, besok aku akan punya dasar yang kuat untuk penyelidikan dan pengumpulan bukti. Kalau begitu, kamu berjanji padaku harus hati-hati. Kakak Gilang, ayo, silakan minum. Ayo kakak pemabuk. Sebelum pembukaan kamar dagang ini, Kenzo harus disingkirkan. Jika tidak, aku akan menyingkirkanmu. Kakak Gilang, aku mengerti. Aku mengerti. Adik, ada buah-buahan di meja, ada minuman di kulkas, ambil saja dan makan. Tunggu sebentar ya. Baik. Adik, kenapa melamun? Kakak perempuan kedua, kenapa kakak juga ada di sini? Kenapa? Boleh kamu datang, tidak boleh aku datang. Ini semua karena masalahmu. Adik, sudah tahu bagaimana cara menghadiahi kami berdua? Betul, sudah tahu? Harum sekali. Ini barang yang kamu minta. Racun ular? Benar, racun ini adalah neurotoksin yang sangat khas. Meskipun berasal dari tubuh ular, tetapi dalam sampel serbuk sari yang kamu berikan mengandung beberapa bahan sintetis mungkin agar mudah menguap di udara. Untungnya ditemukan tepat waktu, kalau tidak Joko dan Salim sudah lama tiada. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tidak boleh pergi. Beberapa hari ini kamu selalu keluar dan itu sangat berbahaya. Sekarang sudah selarut ini. Jika ingin mencari petunjuk, besok saja, malam ini tidur di sini saja. Aku pesan makanan. Bagaimana kalau kita menonton acara varietas sambil minum-minum? Sayang, patuhlah. Kalau begitu, baiklah. Dengarkan saja. Kalau begitu, baiklah. Halo Pak Lukas, Anda di mana sekarang? Bos, Anda ingin saya di mana? Saya akan di sana. Bukan maksud saya kita harus segera bertemu. Saya ada hal yang perlu bantuan Anda. Bos, kenapa Anda bilang minta tolong kepada saya? Hidup saya ini Anda yang berikan. Bos, Anda di mana sekarang? Biar saya jemput. Bos, halo. Kirimkan alamatnya, saya yang ke sana. Tutup. Bukan kakak senior, bagaimana bisa kalian begitu? Saya ke toilet saja harus dilihat. Wah, adik junior kita sudah berani ya. Berani membantah kakak seniornya. Dulu waktu kecil kamu sudah pernah dilihat telanjang oleh kami. Benar sekali. Waktu kecil kamu telanjang bulat mandi bersama kami di sungai. Aduh, saya ada urusan, saya pergi dulu. Pergi. Tuan Lukas. Salam, halo kakak besar. Kalian jangan panggil saya kakak besar, panggil saja saya Kenzo. Saya juga tidak jauh lebih tua dari kalian. Halo kakak Kenzo. Kakak Kenzo. Bapak Lukas, apakah Anda tahu di mana Yaris biasanya berada? Tahu, setelah makan siang, dia suka nongkrong di tempat biliar di Jalan Tua. Oh, dia juga punya antek pengikut. Mereka berdua sangat tidak tahu malu, selalu mengganggu pelayan wanita di tempat biliar. Baik, kali ini saya butuh kalian semua membantu saya melakukan sesuatu. Dengarkan saya. Jesse, rincian kontrak kerja sama dengan pabrik obat keluarga Yuda sudah kamu periksa dengan teliti? Ya, nanti malam saya akan pergi menandatangani kontrak dengan Yaris. Jangan khawatir, kakek.
Setelah kerja sama pabrik obat ini selesai, grup Hartono kita pasti akan kembali ke puncak. Jika proyek ini bisa berhasil bekerja sama, saya bisa pensiun. Jesse, besok di asosiasi bisnis kamu harus tampil baik. Keluarga lain sedang memperhatikan kita. Saya tahu, kakek. Hanya saja, setelah kerja sama ini selesai, bisakah kebebasan saya untuk jatuh cinta dikembalikan? Meskipun saya cantik, tapi tidak bisa selalu dianggap sebagai nilai komersial saja. Betapa sedihnya saya. Anak baik. Saya tahu kamu telah banyak berkorban untuk keluarga Hartono. Apa boleh buat, kamu adalah anak keluarga Hartono. Semakin berharga sesuatu yang ingin didapatkan, pasti harus merelakan sebagian dari yang berharga. Kakek berjanji padamu, setelah perusahaan stabil, kamu akan menjadi dirimu yang bebas. Terima kasih, kakek. CK, ternyata memang dia. Kakak sepupu, menurutku lebih baik lupakan saja tempat biliar ini. Coba lihat orang-orang macam apa yang datang ke sini. Berhenti bicara omong kosong. Hari ini kita datang untuk urusan penting. Jadi jangan banyak bicara di depan kakak Gilang. Tempat ini bagus, punya banyak kenangan. Jauh dari pusat kota, komunikasi juga lebih aman. Yaris memilihnya dengan baik. Kakak Gilang, yang penting Anda senang. Kakak sepupu, aku mau ke toilet sebentar. Tuan, bisakah saya pinjam api? Bocah, menjauh. Lihatlah betapa kotornya pakaianmu itu. Satu kemejaku setara dengan uang makanmu selama 2 tahun. Nya. Sialan, apa maksudmu? Bocah, Tidak kamu apa-apa, meremehkan tidak apa? apa-apa. Jangan. Ayo. Maaf ya, adikku ini temperamennya meledak-ledak. Kami akan segera pergi. Maafkan saya. Teman saya ini memang pemarah. Kami akan segera pergi sekarang. Bos, bagaimana akting saya tadi? Bagus kan? Kamu terlalu berlebihan ya. Cepat periksa. Sudah terkirim belum rekamannya? Tidak masalah. Lihat, transfer waktu nyata, penyimpanan waktu nyata, dan juga otomatis menempatkan lokasi. Sial, para pekerja bau itu akhirnya pergi juga. Membuat tempat ini jadi bau. Jika kamu bicara sepatah kata lagi, aku akan membuangmu ke halaman belakang untuk jadi santapan anjing. Kakak Gilang, tempat kecil ini memang begitu. Mohon dimaklumi. Kontraknya berikan padaku. Uang Anda senilai 6.500.000.000 rupiah tercatat di halaman ini. Poin ketiga, sebagai dana yang kembali dari luar negeri, Anda memiliki hak kendali di berbagai negara di luar negeri. Apa dia tidak akan menemukannya? Jessie, si perempuan bodoh itu sangat lugu dan naif. Dia sama sekali tidak mengerti seluk-beluk di dalamnya. Kakak Gilang, Anda tidak perlu khawatir. Dalam hal pencucian uang, kami adalah ahlinya. Kerja bagus. Nanti malam setelah Jessie menandatanganinya, kamu tidak akan kekurangan imbalan. Nanti ketika Anda menjadi elit utama, semua sumber daya di kota Jakarta akan Anda kuasai. Setelah keluarga Salim dan keluarga Hartono disingkirkan, hanya akan ada kita. Bekerjalah dengan baik untukku. Aku jamin kamu akan hidup bergelimang harta dan tanpa khawatir. Hahaha. Kamu kerjakan tugas ini dengan baik untukku. Aku jamin kamu akan bergelimang harta dan tidak perlu khawatir. Sialan, Yaris si brengsek itu memang binatang. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah berani membantuku hari ini. Kirimkan rekaman itu padaku dulu. Aku harus segera mencari Jessie. Aku pergi dulu. Nona Jessie. Kenapa kamu datang lagi? Nona Jessie, dengarkan aku. Aku sudah mendapatkan bukti bahwa Yaris menggunakan kontrakmu untuk mencuci uang haram. Kenzo, aku sungguh tidak mengerti. Kenapa kamu berusaha sekuat tenaga untuk mencegahku menandatangani kontrak? Apakah karena aku menolak lamaran pernikahanmu, lalu kamu mendendam? Bukan, aku sungguh. Aduh, kamu jangan bicara lagi. Jangan datang ke kediaman keluarga Hartono lagi nanti.
Tuan Yaris, harus minum punyaku. Minum punyamu, minum punyamu, minum punyamu. Aduh, kamu nakal sekali. Jesse, sudah siap? Hati-hati di jalan. Aku menunggumu. Hai Jesse, sudah siap? Hati-hati di jalan. Aku menunggumu. Kakak sepupu, kita akan segera berhasil. Di mana barang yang kuminta untuk kau siapkan? Tidak berwarna, tidak berbau, larut dalam air. Setelah meminumnya, dia akan kehilangan akal sehatnya. Jessie, wanita jahat itu benar-benar polos. Dia sama sekali tidak mengerti seluk-beluknya. Kakak Gilang, tenang saja. Untuk pencucian uang, kami adalah ahlinya. Kakak sepupu, Jessie, kau hari ini sungguh? Yaris, kau membohongiku. Apa yang kulakukan? Jessie, wanita jahat itu benar-benar polos. Dia sama sekali tidak mengerti seluk-beluknya. Dia benar-benar tidak mengerti apa-apa soal ini. Jelaskan, bagaimana kamu menjelaskan? Yaris berani memukulku. Wanita murahan, aku bersamamu setiap hari berpura-pura. Sekarang sudah bagus, tidak perlu berpura-pura lagi. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Kontrak ini, mau tidak mau kamu harus tanda tangan hari ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jessie, aku sudah menemanimu begitu lama sebelumnya. Hari ini kamu juga harus menemaniku. Kan? Tolong. Tol. Celaka. kakak sepupu dia pingsan. Bagaimana bisa tanda tangan kontrak? Jessie, menurutmu bagaimana jika kita bekerja sama? Asal kamu tanda tangan, aku akan dapat uang. Setelah aku dapat uang, aku akan membawamu pergi. Bermimpi saja. Jalang, kenapa kamu begitu banyak tingkah? Wanita murahan, kau pikir kau siapa? Berlagak. Lepaskan aku. Wanita yang menurut padaku, aku tidak pernah menyukainya. Siapa suruh aku menyukaimu? Pergi. Pergilah. Yaris, lepaskan dia. Oh, pahlawan menyelamatkan wanita. Klise sekali. Lepaskan dia. Kenzo, maafkan aku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Jessie. Ah, Dokter Ilahi Kenzo. Kemampuan medismu benar-benar luar biasa. Entah seberapa banyak yang kau tahu tentang farmakologi. Jangan main-main. Aku memperingatkanmu. Soal ini sangat mudah. Ini adalah soal pilihan ganda. Entah kau mati, entah dia mati. Bagaimana? Cukup mudah, bukan? Lepaskan dia. Kalau begitu kau mati, ya? Kau pikir membunuhku itu mudah? Kita sudah bertemu berkali-kali. Tak kusangka kau masih sebegini polos. Kenzo, kau benar-benar. Aku sarankan kau jangan banyak omong kosong. Di dalam gelas anggur ini ada racun ular naga. Setelah meminumnya, akan langsung mati dalam 3 menit. Aku sarankan kau memikirkannya baik-baik. Kau bilang kemampuan medismu luar biasa dan kapasitasmu hebat. Bagaimana kalau bekerja untuk kami di sini? Kakak Gilang, kami sebenarnya sangat menghargaimu. Jangan banyak bicara, aku akan meminumnya. Kau lepaskan dia. Kau minum dulu, setelah minum baru aku lepaskan. Kenzo, jangan. Jessie, cepat pergi ke klinik.
Cepat, cepat pergi. Kenapa kau masih melihat saja? Pergi sana. Sialan kau menghalangi jalanku. Rasakan. Jangan khawatir, adik seperguruan kita sudah keluar pagi pulang malam, bahkan sempat tidak bisa dihubungi. Bukankah itu semua demi mencari bukti kejahatan Yaris? Tidak. Sejak pagi ini aku merasa tidak tenang. Aku terus merasa akan terjadi sesuatu. Tidak akan terjadi apa-apa. Tenang saja, adik seperguruan saya punya daya tahan yang kuat. Saat adik seperguruan saya baru belajar berjalan, dia digigit ular beracun. Guru saya bahkan tidak menyedot darah beracunnya. Cukup dengan menempelkan obat herbal dan dia sembuh. Cepat, cepat pergi selamatkan Kenzo. Ada apa dengan Kenzo? Yaris bakal menguncinya. Cepat ke klub Yaris. Cepat. Adik-adik, Ini tidak baik untuk berlama-lama di sini. Bagaimana jika mereka mengirim orang lagi? Itu akan merepotkan. Cepat bawa dia ke mobil dan kembali ke klinik. Kenzo, maafkan aku. Jika kamu bangun, bagaimana kalau kita memulai lagi? Kamu serius? Kamu tidak mati. Kenzo, kamu sudah bangun. Dulu waktu kecil aku sering naik gunung bersama guruku untuk mencari obat. Racun apa yang belum pernah aku makan? Kamu menipu aku. Kamu Jangan menipu pukul aku. Jangan pukul sakit. Bagus, kamu berbohong padaku. Jangan Kamu pukul bohong. jangan pukul aku. Sakit. Nona Jessie, Nona Feli, kalian istirahatlah di sini dulu. Aku dan adik seperguruan ingin bicara sebentar. Kakak seperguruan sulung. Ada apa? Ada apa? Sudah kuduga adik seperguruanku memiliki keberuntungan besar dan umur panjang. Bagus sekali. Pahlawan menyelamatkan gadis. Sungguh keren. untungnya semua baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan Yaris dan yang lainnya? Yaris dan si bajingan tua itu akan diselesaikan besok di Asosiasi Pengusaha Elit. Merupakan suatu kehormatan besar bagiku menerima kepercayaan kalian semua. Aku menjadi elit kepala di Asosiasi Pengusaha Elit Jakarta. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan sumber daya industri besar dan kecil di Jakarta dan bekerja sama dengan semua keluarga besar. Bagus. Saya akan melakukan yang terbaik, membuat semua sumber daya industri besar dan kecil di Jakarta menjadi aktif kembali. Bekerja sama dengan semua keluarga besar. Bagus. Sungguh membosankan. Kenapa Kenzo belum juga mulai? Berikutnya yang akan saya putarkan untuk Anda adalah apa yang sudah saya siapkan secara khusus. 100 rencana 10 tahun Jakarta. Silakan menikmati. Duduklah. Saat Anda menjadi elit utama nanti, seluruh sumber daya di Jakarta akan sepenuhnya Anda kuasai. Kamu lakukan tugasmu dengan baik untukku. Aku jamin kamu akan memiliki harta melimpah dan hidup tenang tanpa beban. Ada Minggir. apa dengan sepupu? Sialan? Pasti Kenzo. Aku tidak akan percaya. Senjata sialan ini tidak akan bisa membunuhmu. Kenzo. Ayo. Kenzo. Jessie, Kenzo, jika aku bisa bangun, mari kita berkenalan lagi. Jessie.